Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Tawa Zhang Jingyun terdengar hangat saat dia membawa Wang Lin dan memperkenalkannya kepada banyak orang. Para pembudidaya yang jelas-jelas baru di 7 juta dunia semuanya menyambut Wang Lin dan mengucapkan beberapa patah kata. Mengenai pemikiran batin mereka, Wang Lin merasa seperti sedang konferensi sekelompok anak-anak, dia bisa dengan mudah melihatnya. Sedangkan 4 tetangga lainnya, seperti Zhang Jingyun, mereka memandang Wang Lin seolah-olah sedang melihat seekor domba kecil. Mereka berpura-pura tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata. Para penggarap lainnya di luar formasi semuanya acuh tak acuh. Mereka secara alami melihat apa yang sedang terjadi, namun mereka mengabaikannya. Hal seperti ini selalu terjadi di alun-alun pusat 7 juta dunia. Zhang Jingyun dan rekan-rekannya berdiri dalam formasi pengepungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Wang Lin melihat sekeliling dan menutup matanya. Dia tidak repot-repot memperhatikan pesan yang mereka sampaikan satu sama lain. Saudara Zhang sungguh perkasa untuk benar-benar mendapatkan Yu Fei, yang baru saja memasuki peringkat Scatter Thunder, di sini. Saya mengagumi Anda, namun, kami harus berhati-hati. Pasti ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya untuk bisa masuk ke Scatter Thunder Rankings. Yang terbaik adalah kita tidak lengah. Saudara Zhou terlalu berhati-hati. Orang ini baru berada pada tahap awal Ascendan. Lupakan kita berempat menyerang bersama, hanya satu dari kita yang bisa membunuh sesuka hati. Selain itu, dengan senior Zhao di sini, orang ini tidak dapat melakukan apa-apa. Itu benar, senior Zhao berada pada tahap ilusori Yin dan hanya terlihat lagi dari tahap korporeal Yang. Dia adalah orang yang berdiri di atas banyak orang, dan dengan senior di sini, kami secara alami akan mendengarkan senior. Setelah mengumpulkan jejak guntur spiritual dari orang-orang ini, akhirnya kita bisa membentuk guntur spiritual yang lengkap. Lalu kita bisa pergi ke kuil kristal guntur untuk menukarnya dengan 4 pedang terbang peringkat surgawi itu. Tidak memerlukan waktu lama hingga formasi ratusan pembudidaya di sekitarnya berkedip dan menunjukkan tanda-tanda pengaktifan. Beberapa petani menjadi bersemangat dan ada pula yang bersemangat. Mereka jelas menikmati menjadi dao surgawi. Bahkan berkolaborasi dengan Yin Ilusi dalam kelompok Zhang Jingyun juga sama. Bibirnya membentuk senyum. Sesaat kemudian, formasi bergemuruh dan Wang Lin membuka matanya. Zhang Jingyun tampak bersemangat dan tersenyum. Semuanya, formasi akan segera dibuka. Cepat, keluarkan tokenmu. Kami berlima akan bekerja sama agar tidak tercerai-berai, dan begitu kami memasuki 7 juta dunia, kami bisa menjadi dao surgawi bersama. Sungguh menyenangkan. Saya khawatir Anda semua hanya perlu merasakan perasaan menjadi dao surgawi satu kali saja untuk bisa ketagihan. Saya tidak akan membuang waktu lagi, ayo masuk. Melihat Wang Lin dan yang lainnya mengeluarkan token mereka, Zhang Jingyun dan rekan-rekannya segera terbang masuk sambil mengelilingi kelompok Wang Lin. Saat mereka memasuki formasi, itu bersinar terang dan membentuk badai yang dapat menghancurkan dunia. Semua orang menghilang dalam formasi ini. Dunia bergemuruh. Di salah satu dunia di 7 juta dunia, terjadi badai yang tiada henti. Guntur bergemuruh dan hujan turun dari langit. Ada kota fana di atas tanah. Saat itu malam dan hujan turun. Tidak banyak orang yang berjalan di luar. Namun, di puncak gunung di kejauhan berdirilah seseorang. Orang ini memiliki rambut putih dan kilatan cahaya. Dia seperti matahari di malam yang mulai dan hujan ini. Dia berdiri tegak dan mengeluarkan budidaya formasi jiwa puncak. Rambut putihnya tergerai tertiup angin sementara pakaiannya berkibar dengan berisik. Saya, Liu Bei, mulai hidup pada usia 7 tahun. Saya tercerahkan dalam perubahan dunia dan mengamati angin dan awan. Saya mencapai tahap formasi jiwa pada usia 372 tahun, dan sekarang, setelah lebih dari 500 tahun, saya mencapai puncak tahap formasi jiwa. Hari ini, aku akan menghancurkan dunia ini untuk menyambut takdir ilahi dan memasuki alam surgawi. Suara lelaki tua itu lembut, seolah-olah dia sedang berbicara sendiri, tetapi kepalanya menghadap ke langit seolah-olah dia sedang mengaum ke langit. Jika saya gagal dalam pembayaran ilahi ini, maka saya akan bereinkarnasi dan membungkusnya lagi.
Jika aku berhasil, aku akan menunggumu di alam surgawi. Mata lelaki tua itu berbinar ketika dia menemukan lengan bajunya dan suara gemuruh menggema. Guntur tiba-tiba mengeluarkan dunia gelap, menampilkan ribuan pembudidaya di sekitar gunung. Mereka semua memandang dengan penuh semangat, pada lelaki tua di puncak gunung. Mereka semua adalah murid dan keturunan lelaki tua ini. Menjadi surgawi. Aku, Liu Bei, akan menjadi dewa. Jika surga mencoba menghentikanku, maka aku akan menghancurkan surga. Jika para dewa mencoba menghentikanku, aku akan membunuh para dewa. Lelaki tua itu meraung sambil menyerang ke langit. Di saat yang sama, dunia bergemuruh dan awan berhamburan. Awan retribusi ilahi mulai berkumpul, dan saat angin menderu, sejumlah besar awan retribusi ilahi terbentuk. Ada lebih dari 10 siluet di dalam awan ilahi. Siluet ini bersinar terang, melepaskan gelombang energi spiritual surgawi. Sekilas, mereka tampak seperti makhluk surgawi asli. Ruang di belakang 10 siluet tampak terdistorsi dan kemudian menampilkan benua megah di belakangnya. Itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dengan burung bangau surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan istana memenuhi daratan. Alam surgawi. Itulah alam surgawi. Pembalasan ilahi leluhur membuat lebih dari 10 makhluk surgawi muncul. Ini menguntungkan. Ribuan pembudidaya di gunung melebarkan mata dan menjadi bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Ketika mereka melihat ini, keinginan mereka untuk menjadi surga meningkat pesat. Saat janji ilahi muncul, tekanan kuat muncul dan menyebabkan gunung bergetar. Ribuan pembudidaya segera didorong sejauh lebih dari 5 km. Wang Lin adalah salah satu bayangan. Menatap ke tanah, dia merasa sangat kuat. Orang lain bahkan mungkin merasa bersemangat. Bagaimanapun juga, surga menjadi janji ilahi adalah sesuatu yang akan dibenamkan oleh sebagian besar pihak yang berkepentingan. Itu adalah perasaan yang tidak ingin mereka hilangkan. Namun, Wang Lin secara pribadi telah mengalami takdir ilahi, dan tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh sebagian besar petani. Apa yang dia alami sama bertahan dengan apa yang menghadap lelaki tua itu, tapi jangkauannya lebih luas dan lebih kuat. Perasaan menakutkan muncul di hati Wang Lin, menyebabkan dia tidak bisa tenggelam dalam kegembiraannya. Sesuai dengan konvensi, selama formasinya aktif, kita akan menjumpai orang-orang yang mendapatkan pembayaran ilahi. Kali ini, jangan berdiskusi denganku, biarkan aku melakukan ini. Zhang Jingyun mengungkapkan kegembiraannya dan segera mengulurkan tangannya ke arah orang-orang di sekitarnya. Oke, kami akan melepaskan saudara Zhang. Sisanya tertawa dan mengangguk. Zhang Jingyun menjadi lebih bersemangat saat dia melangkah maju dan diselimuti cahaya kristal. Dia melangkah keluar dari awan dan muncul di bawah awan janji ilahi. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh energi spiritual surgawi. Siapapun yang melihatnya pasti merasa ingin memujanya. Dia mengangkat tangan dan menunjuk lelaki tua di bawah. Kata-katanya seperti guntur. Kultivator alam rendah, selamat dari cakrawala ilahi untuk naik ke surga. Saat kata-kata Zhang Jingyun menggema, sambaran petir keluar dari awan. Orang tua bernama Liu Bei menatap dengan tercengang lebih dari 10 siluet di awan pencapaian ilahi dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak menyangka ramaan ilahinya akan menarik begitu banyak makhluk surgawi. Namun demikian, rasa bangga memenuhi hatinya. Dia meraung saat dia menunjukkan kerusakan penuhnya dan menembak ke arah pencapaian ilahi. Gemuruh yang menggelegar sangat menggemparkan surga, menyebabkan dunia bergetar dan hujan berhamburan. Setelah guntur menghilang, wajah lelaki tua itu pucat. Beberapa harta karun di hadapannya semuanya hancur. Namun, dia tidak putus asa. Tampil menunjukkan gigih. Tangannya membentuk segel saat dia meraung dan meletakkan sejumlah besar perlindungan untuk mempersiapkan pencapaian ilahi kedua. Saat Wang Lin menatap semua ini, pikirannya bergetar. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, seorang pemuda berkulit hitam, yang merupakan salah satu pendatang baru, bertanya, "Rekan kultivator, mengapa tidak membunuhnya secara langsung hanya dengan satu pembalasan ilahi daripada meningkatkan kekuatannya secara bertahap?" Saat pertanyaan ini ditanyakan, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Pembalasan ilahi yang dia alami juga seperti ini. Pukulan pertama seringkali tidak kuat,
dan perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Sebelum Wang Lin memasuki 7 juta dunia ini, pertanyaan ini tidak muncul di benak Wang Lin. Dia pikir memang seharusnya begitu. Namun, sekarang keraguan ini muncul di benak Wang Lin seperti kilatan petir. Langit itu bajik. Meski mereka dalam bahaya, hal itu memberi mereka secercah harapan. Petir pembalasan ilahi hanya untuk mengasah para penggarap alam rendah, jadi meluncurkan petir satu persatu dapat membuat mereka benar-benar merasakan kekuatan surga sebelum mereka dihancurkan. Tentu saja, ini semua omong kosong yang dikatakan klan. Tetapi alasan sebenarnya untuk membuat retribusi ilahi tumbuh lebih kuat secara bertahap adalah untuk memaksakan perjuangan dan mendominasi kemauan dari para penggarap alam bawah. Hanya dengan melakukan ini, guntur spiritual misterius dapat lahir di tubuh mereka, kata kultivator bernama Zhou perlahan. Kata-kata ini memiliki arti berbeda di telinga Wang Lin. Dia memejamkan mata, dan gelombang besar muncul di benaknya. Dia samar-samar memahami sesuatu. Gemuruh bergema, dan pembalasan ilahi kedua, ketiga, keempat, dan kelima menyerang di bawah kendali Zhang Jingyun. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi yang berubah-ubah dan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Perasaan yang dia alami saat ini 1000 kali, 10.000 kali lebih nyaman daripada kultivasi ganda. Saya adalah Dao Surgawi, dan saya memerintahkan guntur. Gemuruh menggelegar bergema. Sebelum pembalasan ilahi, lelaki tua itu batuk darah dan tubuhnya berantakan. Keputusasaan perlahan muncul di matanya. Pada saat ini, pembalasan ilahi ke-6 turun. Pembalasan ilahi ke-6 lebarnya puluhan kaki, dan bahkan menyebabkan bumi bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Tiba-tiba suara itu turun saat lelaki tua itu berjuang untuk mengeluarkan raungan terakhir dalam hidupnya. Saya ingin menjadi seorang surgawi. Suaranya sangat menggetarkan, dan masuk ke telinga Wang Lin, menyebabkan dia membuka matanya. Gemuruh menggelegar bergema ketika sambaran petir surgawi ke-6 jatuh. Tubuh lelaki tua itu roboh dan jiwanya hancur. Gemuruh menggelegar menggema, dan ribuan petani yang mengeluarkan tangisan sedih. Mereka memandang ke langit dengan ekspresi terkejut dan mengingat waktu yang sangat lama. Awan janji ilahi menjanjikan angsur menghilang. Zhang Jingyun sepertinya belum merasa cukup. Maaf, saya sudah lama tidak menjadi ilahi dan bertindak terlalu jauh. Sayang sekali dia berhubungan sampai ke puncak tahap formasi jiwa, tapi dia terlalu sampah karena tidak melahirkan, untuk guntur spiritual apapun. Zhang Jingyun menenangkan dan masih menikmati perasaan itu. Tidak ada salahnya, ada banyak peluang di 7 juta dunia, dan lahirnya guntur spiritual tidaklah mudah. Nanti akan ada peluang, mari kita membahas dulu para pendatang baru ini. Kultivator bernama Zhou dengan ketidakpedulian tak acuh bayangan tangan sehingga awan janji ilahi menghalangi pandangan mereka. Lalu dia dengan dingin menatap Wang Lin dan teman-temannya. Bukan hanya dia, selain menggunakan ilusori yin yang duduk di samping dengan mata tertutup, 4 orang lainnya, termasuk Zhang Jingyun, dikelilingi kelompok Wang Lin. Kalian semua, beberapa ekspresi pendatang baru berubah, dan beberapa dari mereka langsung meraung marah. Kami tidak punya balas dendam dengan kalian semua. Apa artinya ini? Kita semua berasal dari klan yang sama, apa yang akan kamu lakukan? Lakukan. Kultivator bernama Zhao mencibir dan bergerak maju. Tangannya bergerak, membentuk 2 cambuk petir. Dia tidak menyerang Wang Lin, tapi 2 lainnya. 3 lainnya juga menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka semua menguasai ascendan tingkat menengah yang telah bekerja sama berkali-kali. Mereka segera mengakhirinya. Jeritan tenggelam. Kultivator bernama Zhou sangat kejam, dia telah memilih 2 orang yang baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Orang kedua ini tidak mampu melawan sama sekali dan langsung mati. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan bau busuk menyebar. Orang yang menyerang Wang Lin adalah Zhang Jingyun yang sebelumnya tampak lembut. Dia sepertinya belum pulih dari hukuman ilahi, dan ada rasa yang samar-samar di matanya. Dia dengan angkuh membentuk segel dan menciptakan guntur yang mirip dengan janji ilahi. Semut alam bawah, serahkan guntur spiritualmu dan mati untukku. Ada rasa senang dalam ekspresi bengkoknya saat dia menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, dan mengulurkan tangannya. Ekspresi aneh Zhang Jingyun segera pingsan dan wajahnya menjadi pucat. Ketidakpercayaan memenuhi matanya dan tubuhnya membeku di udara seolah-olah ada tangan besar yang menahannya. Kamu,
Suaranya bergetar saat dia menatap Wang Lin dengan ketakutan. Sebelum dia dapat berbicara, dampak yang menyebabkan hilangnya akal sehatnya mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan dia mengeluarkan selimut yang masuk ke telinga para penggarap di sekitarnya. Berpura-pura menjadi dao surgawi dan memberikan balasan ilahi kepada orang lain. Tapi saat ini, saya adalah dao surgawi Anda, saya adalah balasan ilahi Anda. Suara Wang Lin dingin dan mengandung perasaan yang tidak dapat dijelaskan saat dia meremasnya tanpa ampun. Dengan keras, daging Zhang Jingyun runtuh menjadi tumpukan daging dan darah. Sama seperti orang tua itu, tubuhnya roboh dan jiwa hancur. Perubahan mendadak ini menggetarkan pikiran para penggarap di sekitarnya. Hal ini terutama berlaku untuk 3 orang yang menemani Zhang Jingyun. Mereka baru saja membunuh semua pendatang baru dan mengambil barang-barang itu dari sasaran mereka. Jeritan menyukai Zhang Jingyun dan kata-kata acuh tak acuh Wang Lin menyebabkan mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Zhang Jingyun berpikir bahwa dia telah mengundang seekor domba, tetapi harga kematian makhluk hidup bahwa Wang Lin bukanlah seekor domba, tetapi seekor serigala ganas dari alam batin. Kultivator ilusori Yin itu tiba-tiba membuka matanya. Dia dipenuhi rasa tidak percaya, dan tubuhnya gemetar. Ketika Wang Lin membunuh, dia dengan jelas merasakan kekuatan Wang Lin yang mencekik. Dia bahkan tidak bisa membangkitkan keinginan apapun untuk melawan aura kuat ini. Kulit kepala mati rasa dan gelombang besar muncul di pikiran. Dia tidak ragu-ragu untuk mencoba melarikan diri. Namun, langkah kakinya bergetar ketika acuh tak acuh Wang Lin melewatinya. Pikirannya bergetar guntur seolah meledak di otaknya, dan dia batuk darah. Siapa yang memberi izin untuk melarikan diri? Wang Lin menariknya, tapi kalimat ini menyebabkan jiwa asal memancarkan ilusori Yin bergetar, dan dia batuk darah sekali lagi. Dia tidak lagi berani melarikan diri. Pada saat yang sama, ketiga mengaktifkan Ascendan, bersama dengan panggilan bernama Zhou, gemetar dan mundur seperti orang gila. Mereka akan meninggalkan tempat yang membuat mereka takut. Namun, yang menunggu mereka adalah mata merah Wang Lin. Sambaran petir merah keluar dari matanya. Ji alam. Sebagian besar Ji realem berada di tubuh asli Wang Lin, dan hanya sejumlah kecil yang memiliki kesadaran ilahi. Namun, dia masih menggunakannya karena Ji realem adalah janji ilahi. Karena aku adalah retribusi ilahi, secara alami aku akan menggunakan retribusi ilahi untuk menghancurkan kalian semua. Petir merah melesat langsung ke arah seorang penggarap. Matanya dipenuhi cahaya merah dan dia menjerit sedih. Dalam sekejap, ia menembus seluruh tubuh dan menghancurkan segalanya. Tubuhnya roboh seperti orang tua yang mati karena janji ilahi. Menganggap dirimu sebagai dao surgawi, sungguh tidak masuk akal. Jika kamu adalah dao surgawi, maka akulah pembalasan ilahi yang akan memusnahkan surga. Saat Wang Lin berbicara, petir merah menembus kultivator pertama dan menyerang kultivator kedua. Mata kultivator ini dipenuhi teror saat dia mencapai tanda di antara alisnya dan mengambil semua hartanya. Ada kegilaan di matanya saat dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Namun, bahkan Master Zhou Tian pun tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri di hadapan Wang Lin, apalagi kultivator Ascendan kecil ini. Saat dia mengambil harta karunnya, semuanya hancur di hadapan petir Ji realem. Bahkan tubuhnya yang akan meledak seperti nyala api yang padam oleh air saat petir merah menyambarnya. Tubuhnya bergetar, darah mengalir keluar dari lubangnya, tubuhnya hancur, dan jiwa aslinya hancur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Membunuh orang-orang ini tidak membutuhkan usaha apapun dari Wang Lin. Hanya para kultivator Ascendan yang berani membandingkan diri mereka dengan dao surgawi. Ini akan menjadi akar dari akhir klan Guntur Sebar. Wang Lin berbalik untuk melihat kultivator ilusori Yin setelah dia berbicara. Dia bahkan tidak melihat pada kultivator Ascendan terakhir bernama Zhou saat dia dihancurkan oleh alam Ji. Selanjutnya giliranmu. Saat Wang Lin berbicara, Ji realem yang telah membunuh 3 penggarap tiba-tiba berbalik dan langsung memasuki tubuh penggarap ilusori Yin. Matanya menjadi redup dan jiwa asalnya mati. Namun, tubuhnya tidak hancur dan jatuh ke tanah. Namun, tanda klan diambil oleh Wang Lin ketika tubuhnya jatuh ke tanah. Ribuan petani yang berduka segera melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tubuh yang mengeluarkan energi spiritual surgawi, tubuh surgawi.
Makhluk surgawi yang baru saja berdiri di dalam awan pembalasan ilahi jatuh dari langit. Seolah-olah tabir terangkat dan energi spiritual surgawi yang mengelilingi tubuh menghilang. Mayat ini sama seperti mereka, ini bukan makhluk surgawi. Itu adalah seorang kultivator. Ada bekas darah di antara alis mayat yang jatuh ke bumi. Masih ada ketakutan yang sangat besar di mata mayat itu. Wang Lin berjalan keluar dari awan pembalasan ilahi dan dengan dingin memandang orang-orang di bawahnya sambil berkata, "Itu adalah surgamu." Lalu dia mengambil satu langkah dan menghilang dari dunia. Namun, sosoknya selamanya terpatri di hati para penggarap itu. Bahkan setelah Wang Lin pergi dalam waktu yang lama, para kultivator ini masih belum pulih dari keterkejutannya. Saat ini, mereka tidak hanya melihat leluhur mereka dihancurkan oleh pembalasan ilahi, tetapi juga menyaksikan mayat yang jatuh dari surga. Mereka juga melihat orang yang cukup kuat untuk membunuh makhluk surgawi dan mendengar kata-katanya penuh dengan ejekan. Namun terlebih lagi, kata-kata itu penuh dengan sikap mencela diri sendiri. Para pembudidaya ini tiba di sebelah mayat dan menatapnya. Apakah ini surgawi? Mengapa saya merasa orang ini sama dengan kita, seorang yang cerdas? Hanya lebih kuat dari kita. Setelah beberapa lama, ribuan membangkitkan semangat mereka ketika sebuah suara lembut menggema di seluruh dunia dan memasuki telinga mereka. Bolehkah aku mengambil tubuh ini? Saat suara itu menggema, seorang pria muda muncul. Dia tidak memiliki rambut dan wajahnya dipenuhi dengan kebaikan. Dia melangkah keluar dari kebahagiaannya dan tiba di samping tubuhnya. Seorang lelaki tua di tahap akhir Nas Chen Sol terkejut, dan dia dengan ragu-ragu berkata, "Kamu roh Daois yang tersebar. Jika kamu mau, aku bisa menjadi siapapun di 7 juta dunia. Jika kamu menginginkannya, akulah yang menginginkannya." Pemuda botak itu tersenyum dan mengabaikan mereka. Tangannya mengulurkan tangan ke mayat itu dan membawanya saat dia berjalan menuju basah. Matanya sekilas ke arah yang dituju Wang Lin dan mengungkapkan sedikit aneh. Dia berbeda dari orang-orang yang menyebut diri mereka takdir ilahi. Mungkin dia bukan budak petir. Pemuda itu merenung dan menghilang dari dunia. Dia berada di luar tahap formasi jiwa, di luar ascendan, dia berada di tahap pembersih nirwana. Hal semacam ini seharusnya tidak mungkin terjadi di 7 juta dunia. Ini seharusnya tidak pernah terjadi. Jika klan Guntur Sebar mengetahui hal itu akan memicu gelombang besar di dalam klan Guntur Sebar. Bahkan leluhur akan meninggalkan pintu tertutupnya untuk mengingatkan untuk memeriksa masalah. Pada saat yang sama, di planet tempat Wang Lin berada, Suli Guo dengan senang hati mengumpulkan sumber daya dengan ribuan orang. Singgasananya sekarang lebarnya hampir 10.000 kaki, dan dipenuhi oleh para penggarap wanita cantik. Ada seorang wanita yang sangat menakjubkan. Dia dengan dingin duduk di sana dan menatap Suli Guo dengan kebencian di matanya. "Kamu hanyalah roh harta karun, namun berani menangkapku. Anda telah menyebabkan bencana menimpa Anda. Bukan hanya kamu, bahkan tuanmu pun akan hilang. Tidak peduli siapa tuanmu, tidak peduli apa identitas tuanmu di klan, kalian berdua akan mati. Ada 7 juta dunia di sini, membuat tempat ini tampak tak terbatas. Tapi anggota Scatter Thunder Clan tidak perlu mencari secara membabi buta. Setiap kali seseorang ingin menyaksikan kepuasan ilahi, jimat yang dipegang oleh anggota klan Guntur Pencar akan menemukannya. Kemudian penggarap klan Guntur Sebar terdekat akan diteleportasi dan diubah menjadi surga." Saat Wang Lin menjelajahi 7 juta dunia dan melihat planet-planet, perasaan rumit muncul di hatinya. Ekspresinya suram saat dia melihat dunia yang tidak bisa dibedakan dari dunia nyata. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Kemudian dia membalik tangan dan lebih dari 10 tanda Scatter Thunder Clan muncul di genggamannya. Setelah menghancurkan semuanya, sejumlah besar item yang dapat digunakan untuk menukar kristal guntur meletus. Setelah menyimpan semuanya, Wang Lin melihat guntur yang tersisa. Dari bekasnya, ada semua jejak guntur spiritual yang tidak lengkap. Semuanya telah dikumpulkan oleh Zhang Jingyun dan yang lainnya selama bertahun-tahun dengan membunuh pendatang baru di 7 juta dunia. Jumlahnya hampir 1000, dan setelah digabungkan, mereka akan membentuk kumpulan guntur spiritual yang lengkap. Saat Wang Lin mengulurkan tangannya, hampir 1000 helai guntur spiritual mulai menyatu, dan akhirnya hanya ada satu yang tersisa. Dari jauh, tidak lagi tampak guntur, melainkan gumpalan asap. Ada banyak sekali wajah di dalamnya,
dan itu berubah dengan cepat. Meskipun tampaknya tidak ada kekuatan guntur yang aneh di dalamnya. Itu benar-benar berbeda dari guntur yang dikembangkan Wang Lin, tetapi saat itu muncul, guntur di mata kanan Wang Lin melintas dengan cepat. Bola asap itu bergetar dan disiarkan ke arah mata kanan Wang Lin. Itu segera memasuki mata dan masuk ke jiwa asalnya. Itu menyatu dengan guntur di dalam jiwa asal Wang Lin. Guntur bergemuruh gila-gilaan di dalam tubuh Wang Lin, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Tubuhnya mengeluarkan guntur tak berujung dan dia seterang matahari, tapi guntur menyebar ke segala arah. Saat kedua guntur itu menyatu, gemuruh bergema di dalam jiwa aslinya. Fragmen ingatan yang sepertinya berasal dari zaman kuno meletusnya guntur di dalam jiwa aslinya. Ingatan dalam jumlah besar ini seperti badai yang menyapu jiwa asal Wang Lin. Hal ini menyebabkan tubuhnya bergemuruh, dan dunia di hadapannya seakan-akan terbelah oleh guntur. Gambaran dunia yang jelas muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Ini adalah warisan dari esensi guntur yang telah ada sejak lahirnya guntur. Memori itu terkandung di dalam esensi guntur dan jarang dibuka. Hari ini, ketika Wang Lin menyerap spiritual Thunderbolt secara lengkap, sebuah celah terbuka dan beberapa kenangan bocor. Ada kilatan petir tak berujung yang muncul dari mimpi di gambar. Guntur ini mengandung aura esensi yang kuat, dan di sekitarnya ada 9 jenis guntur yang berbeda. Bersama-sama, mereka membentuk pola yang aneh. Esensi guntur berada di tengah dan 9 guntur lainnya yang menyertainya. Ketika mereka berputar, mereka tampak membentuk dunianya sendiri dan memberikan rasa kesempurnaan. Inilah esensi guntur yang sesungguhnya. Sebuah suara kuno menerobos waktu dan bergema di telinga Wang Lin. Suara ini terasa sangat kuno, seolah-olah itu adalah suara surga itu sendiri. 9 guntur adalah batasnya. Mereka terbentuk dengan lahirnya esensi guntur. Di atas 9 adalah 10, dan 10 adalah kesempurnaan. Esensi guntur, capai penyelesaian. Saat dia mendengar suara itu, jiwa asal Wang Lin bergemuruh, lalu segala sesuatu di hadapannya runtuh dan dia pulih. Dia masih berada di 7 juta dunia, dan semuanya masih gelap dengan pancaran cahaya. Namun, dia sekarang dipenuhi keringat dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Awalnya hanya ada satu tanda petir di mata pemberitahuan, tapi sekarang ada tanda-tanda petir kedua. Hanya saja ukurannya sedikit lebih kecil. Kilatan guntur yang lebih kecil mengorbit petir asli di dalam mata kanan Wang Lin. Setiap kali diputar sekali, itu akan menyebabkan guntur Wang Lin sedikit bertambah. Pemahaman yang lebih dalam tentang guntur memenuhi pikiran Wang Lin. Setelah sekian lama, sensasi yang dirasakan Wang Lin mereda dan matanya berbinar. Segalanya menjadi lebih jelas. Klan guntur penyebar mengatakan bahwa guntur dibagi menjadi 6 jenis, tetapi bahkan mereka tidak tahu bahwa itu bukan 6, tetapi 9. 9 guntur ini semuanya disertai esensi guntur. Bisa dibilang, guntur lengkap memiliki 10 jenis berbeda. Asal-usul guntur saya telah muncul dan berada pada tingkat keberadaan yang sama dengan petir abadi di klan guntur pencar, dan itu juga merupakan esensi guntur. Saya dapat memperkuat esensi guntur saya dengan menyerapnya, dan jika saya dapat menemukan guntur lain yang menyertainya, asal mula guntur saya akan lengkap. Saya bahkan dapat menembus langkah kedua dan menjadi kekuatan langkah ketiga dengan esensi petir ini. Saat ini saya telah menyerap guntur spiritual. Masih ada 8 lagi. Wang Lin tidak pernah sejelas sekarang tentang masa depannya. Sepotong ingatan dari esensi gunturnya telah membuka pintu untuknya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena klan guntur sebar, Wang Lin tidak akan pernah datang ke 7 juta dunia dan kemungkinan besar tidak akan menemukan kebenaran tentang guntur. Klan guntur sebar secara tidak langsung memberi Wang Lin kekayaan besar. Guntur di mata Wang Lin menyala, dan dengan pikiran, guntur di mata kanannya terbang keluar dan mulai melayang di hadapannya. Esensi guntur dipenuhi dengan kehidupan, dan ada petir kecil di sekitarnya. Ini sangat familiar dengan apa yang dilihatnya, satu-satunya perbedaan adalah bahwa ia tidak memiliki 8 guntur yang menyertainya. Sayangnya satu-satunya guntur yang menyertainya terlalu lemah, meskipun ada di sana, hanya ada sedikit jejaknya. Mata kanannya bersinar dan esensi petir yang tidak lengkap segera kembali ke mata kanannya. Dia bergumam, saya tidak ingin membunuh orang yang mengalami pembalasan ilahi, tapi saya bisa membunuh anggota klan guntur pencar dan mendapatkannya dari mereka. Saat dia mencibir,
Wang Lin menghilang. Perasaan ilahinya menyebar ketika riak dan mimpi buruk dimulai di 7 juta dunia. Ada beberapa anggota Scatter Thunder Clan yang bergerak melintasi ruang angkasa, yang dengan budidaya terendah berada di tahap Ascendan dan yang tertinggi di Corporeal Yang. Mereka memperhatikan token mereka dan akan segera pergi jika mereka mendeteksi sesuatu. Guntur spiritual ini sangat sulit dikumpulkan. Kami telah membunuh 4 penggarap alam rendah, tetapi tidak satu pun dari mereka melahirkan guntur spiritual. Jangan terburu-buru, ini bergantung pada keberuntungan. Jika tidak ada guntur spiritual yang muncul, maka kita bisa mencuri dari orang lain. Kultivator korporeal yang dipenuhi dengan kesombongan saat dia berbicara. Para penggarap di sekitarnya segera mulai menyanjungnya. Tepat pada saat ini, seorang kultivator Ascendan menjadi bingung dan menunjuk ke depan, berkata, "Semuanya, apakah kalian semua melihat ini? Saya belum pernah melihatnya di 7 juta dunia sebelumnya." Sebelum dia selesai berbicara, suara gemuruh datang dari tempat dia menunjuk. Itu semakin dekat dan menarik perhatian semua orang. Mata kultivator korporeal yang melebar dan dipenuhi teror. Badai petir selebar lebih dari 100.000 kaki berkecamuk di hadapan mereka. Bahkan sebelum mendekat, mereka sudah bisa melihat sambaran petir tak berujung yang seperti ular perak kecil bergerak di sepanjang tepinya. Suara gunturnya menggemparkan bumi. Apa ini? Melarikan diri. Para pembudidaya ini segera menjadi pucat. Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa dan akan mundur. Beberapa orang pintar akan berteleportasi, kultivator korporeal yang adalah salah satunya. Namun, mereka terlalu lambat. Dalam sekejap, badai petir tiba-tiba melaju kencang dan mengelilingi mereka. Bahkan kultivator korporeal yang terpaksa keluar dari teleportasi dan tersedot ke dalam badai petir. Jeritan itu tampak tidak berarti dibandingkan dengan suara guntur. Semua pembudidaya mati. Badai menyapu bintang-bintang dan sebuah wajah besar secara samar-samar menampakkan dirinya di dalam badai. Itu adalah Wang Lin. Wajahnya tersembunyi di dalam badai saat badai itu bergerak maju. Tak satu pun dari anggota Scatter Thunder Clan yang bisa lolos dari kematian sebelum badai petir ini. Seorang lelaki tua Nirvana Skrier dari klan Guntur menyebar sedang bergerak melintasi ruang angkasa. Namun, pada saat ini, tubuhnya bergetar dan tiba-tiba berbalik. Murid matanya mengecil dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Sebelum dia bisa melarikan diri, badai petir menyapu dan menelannya sambil terus bergerak maju. Saat Wang Lin memulai, baik menyalakan Yin dan Yang maupun Nirvana Skrier tidak mampu menahan badai petir sama sekali dan semuanya dilahap. Hanya dalam beberapa hari, hampir 1000 petani telah dibunuh oleh Wang Lin, dan segala sesuatu yang ada dalam tanda mereka adalah milik Wang Lin. Dia juga mendapatkan 4 petir spiritual lengkap dari mereka. Halilintar spiritual ini semuanya diserap oleh mata skema dan terus berkembang. Pada hari keempat setelah badai petir Wang Lin melanda 3 penggarap penghancur nirwana, tandanya yang mengindikasikan bahwa ada seseorang yang mengalami peramalan ilahi mulai bergetar saat dia hendak bergerak. Namun, gemetarnya berhenti dalam sekejap karena orang lain telah pergi sebelum Wang Lin. Badai petir menyusut seperti orang gila dan membentuk pusaran yang kuat, dan Wang Lin berjalan keluar dari pusaran tersebut. Matanya berbinar saat dia berjalan maju dengan tanda di tangannya dan menghilang. Salju turun seperti bulu angsa dan menutupi bumi, lapis demi lapis. Seluruh dunia berwarna putih. Bahkan ada lapisan salju tebal yang menutupi tumbuh-tumbuhan, dan lapisan es yang memantulkan sinar matahari. Salju yang menekan dahan pohon menimbulkan perasaan kaget, seolah dahan itu bisa patah kapan saja. Saat ini pagi hari, dan asap perlahan-lahan muncul dari desa Fana. Asap melayang ke udara dalam upaya mewarnai salju menjadi abu-abu tetapi hancur oleh turunnya salju dan angin dingin. Suara gonggongan anjing terdengar dari kota atau desa. Hari baru telah tiba. Matahari terbit di kejauhan terasa kurang hangat di musim dingin ini. Ia dengan malas melepaskan sinar matahari, tapi tidak ada panas. Ada sebuah dataran di sebelah timur dunia ini. Dataran ini tertutup rumput di musim panas, jadi manusia suka menggembalakan hewannya di sini. Berbaring di rumputan dan memandangi langit biru sungguh menyenangkan. Namun, tidak ada rumput yang terlihat, hanya warna putih. Karena pantulan sinar matahari dari salju putih, jika kamu melihatnya terlalu lama, matamu akan sakit karena salju putih yang tak ada habisnya. Di musim dingin,
Tidak ada manusia yang datang ke sini, jadi tidak ada jejak kaki. Namun, hari ini ada seseorang yang duduk sendirian di salju. Orang ini adalah pria parubaya tampan yang terlihat sangat tegak. Dia dengan tenang menatap langit dengan sedikit kerumitan di matanya. Kultivasi saya tidak bisa menahannya lagi. Pria itu menghela nafas dan melihat sekeliling salju putih di sekelilingnya sambil bernostalgia sementara dia diam-diam menunggu pesta ilahi tiba. Tidak lama kemudian, dunia bergemuruh dan kepingan salju tiba-tiba runtuh. Angin pembohong muncul di langit dan menyapu seluruh salju. Angin ini juga menyebarkan salju tebal yang berkumpul di dataran sekitar pria parubaya tersebut. Salju terpecah seperti gelombang laut, menampilkan bumi kosong di bawah. Tanah kosong bahkan lebih menarik perhatian dibandingkan salju di sekitarnya. Pada saat yang sama, awan janji ilahi muncul dan berkumpul dengan cepat. Sepertinya ada seseorang yang berdiri di dalam. Orang ini mengeluarkan energi spiritual surga yang padat dan melepaskan aura agung. Kultivator alam rendah, tahan pemenuhan ilahi dan jadilah surgawi. Suara perkasa itu meraung seperti guntur dari awan. Namun, ketika itu sampai ke telinga pria parubaya di bawah, itu tidak menyebabkan ekspresi berubah sama sekali. Pria parubaya itu memukul-mukul pakaiannya dan berdiri, memandangi awan. Dia mengamati awan dengan lipatan yang rumit dan sangat mengejek. Menjadi makhluk surgawi, ejekan dalam suaranya menjadi semakin kuat. Saat dia mengejek, guntur di langit bergemuruh. Makhluk langit di awan mengangkat tangannya dan awan bergemuruh. Sambaran guntur yang bisa membelah dunia menimpa pria itu. Pria parubaya ini tetap tidak bergerak, dan saat jatuh, dia mengangkat tangannya. Guntur menimpanya, dan setelah badai yang menggelegar, guntur itu pun menghilang. Wajah pria parubaya itu pucat, tapi kepalanya masih tinggi. Dia melihat makhluk surgawi di awan mengangkat tangan mengancam sekali lagi, dan suara gemuruh menggema. Pembalasan ilahi kedua sedang terjadi, dan itu muncul beberapa saat kemudian. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Langit awalnya ditutupi oleh awan ilahi-ilahi yang tak ada habisnya, tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul. Itu membentuk sepasang tangan raksasa yang menembus awan dan mencabik-cabiknya. Gemuruh yang dihasilkan bahkan lebih keras, dan awan cakrawala ilahi terkoyak, menampilkan celah. Seorang pria muda berpakaian putih keluar dari celah. Saat pemuda ini muncul, ekspresi dewa berubah drastis dan dia meraung. "Siapa kamu?" Orang tua ini yang pertama datang ke sini. "Aku adalah janji ilahimu. Saya di sini untuk menghancurkan dao surga dan mengumpulkan guntur spiritual." Wang Lin mengangkat tangan dan menunjuk ke awan janji ilahi di langit. Gemuruh menggelegar bergema dan lelaki tua di awan itu bergetar. Guntur di dalam tubuhnya bergemuruh di luar kendalinya dan ekspresi berubah. Namun, dia tidak melarikan diri tetapi tiba-tiba keluar dari awan dengan ekspresi ganas. Tangannya membentuk segel dan dia melancarkan manik guntur yang melesat ke arah Wang Lin. Sombong sampai ekstrim, orang tua itu sangat cepat dan cepat mendekat. Dia mengeluarkan aura seorang yang melibatkan nirvana skrier tahap akhir. Sepertinya dia akan memasuki tahap pembersih nirwana. Manik guntur berisi guntur yang tak ada habisnya. Itu adalah harta karun yang terdiri dari 5 petir spiritual. Manik itu menyerang Wang Lin dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. "Aku akan mengambil manik ini." Wang Lin dengan tenang berjalan ke depan. Dengan satu langkah, dia menghilang seketika dan tiba-tiba muncul di belakang lelaki tua itu. Tanpa berbalik, dia dengan santai menunjuk ke belakang, titiknya mendarat di belakang kepala lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu segera berubah pucat dan ketakutan yang mengerikan memenuhi matanya. Dia batuk darah dan gemetar ketika garis darah merah muncul di kepalanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya roboh, jiwa aslinya hancur, dan tandanya diambil. Tangan kiri Wang Lin memegang manik berisi 5 petir spiritual. Membunuh lelaki tua ini tidak membutuhkan usaha apapun. Tangan kirinya menghancurkan manik itu dan 5 petir spiritual dengan cepat diserap oleh mata kegelapan. Mereka kemudian mulai berputar-putar di dalam pemahaman murid. Ini membuat Wang Lin terlihat seperti setan. Semua ini terjadi terlalu cepat, hanya butuh sekejap. Pria parubaya itu masih shock dan belum pulih. Mata kanan Wang Lin telah menyerap ke-5 petir spiritual. Dia melayang di udara sambil perlahan berkata, "Kamu, sebarkan semua kerusakanmu dan lanjutkan mencapai ilahimu."
Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam sambil menekan kegelisahan di hatinya dan menatap tajam ke arah Wang Lin. Dia menyebarkan budidaya penuhnya dan puncak budidaya formasi jiwa memenuhi dunia. Setelah 10 napas waktu, lebih banyak guntur datang dari awan ilahi di langit. Celah lain terbuka di langit dan seseorang keluar. Haha, aku akhirnya bertemu seseorang yang mengalami kepuasan ilahi. Pria yang keluar dari celah itu langsung tertawa pembohong. Namun, sebelum tawanya selesai, Wang Lin membayangkan tangannya. Orang yang baru saja tiba bahkan tidak melihat semuanya. Dengan jelas sebelum tubuhnya meledak. Pria parubaya yang sedang mengalami kepuasan ilahi merasakan kulitnya tergelitik. Tidak peduli betapa terkejutnya dia saat ini, dia menyadari bahwa dia telah menjadi umpan bagi pemuda berkulit putih ini. Dia bisa langsung membunuh makhluk surgawi. Waktu berlalu. Segera, orang lain keluar dari celah itu. Orang ini sangat berhati-hati dan dengan cepat memberikan perlindungan dalam jumlah besar di sekelilingnya setelah dia muncul. Namun, dengan lambaian tangan Wang Lin, semua perlindungan itu runtuh bersama tubuhnya. Kultivator itu mengeluarkan dan menyedot. Hanya dalam 15 menit, lebih dari ingatan anggota Scatter Thunder Clan telah muncul dengan pria parubaya sebagai umpan. Namun, tanpa kecuali, mereka semua hilang saat muncul. Pria parubaya yang mengalami janji ilahi sudah mati rasa, dan teror di jantung menjadi semakin kuat. Dia tersenyum masam dan memutuskan untuk berhenti melihat dan menutup matanya. Cara ini jauh lebih cepat daripada memburu mereka. Setelah setengah jam, hampir 100 orang dibunuh oleh Wang Lin. Seorang yang menyalahgunakan penghancur nirwana akhirnya datang. Mata Wang Lin berbinar dan dia tersenyum saat dia melihat lelaki tua itu berjalan keluar dari celah awan retribusi ilahi yang tertutup guntur. Orang tua ini mengenakan pakaian hitam dan memancarkan rasa keagungan yang kuat. Begitu dia muncul, ekspresi berubah dan dia menunduk. Dia segera melihat Wang Lin dan mencium aroma darah yang memenuhi dunia. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius dan dia mengungkapkan niat membunuh. Dia tiba-tiba tidak mundur tetapi menyerang Wang Lin. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke leher. Untuk menggunakan metode ini untuk membunuh klanmu sendiri, kamu layak mati. Lelaki tua itu meraung ketika dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerang Wang Lin. Di saat yang sama, sebuah bayangan muncul, dan bayangan itu juga adalah lelaki tua itu. Saat ini, tubuhnya terbelah menjadi dua. Yang satu menyerang Wang Lin dan yang lainnya mundur seperti orang gila. Ia menggunakan transmisi dan hendak melarikan diri. Ekspresi Wang Lin tenang. Kultivator penghancur nirvana klan Guntur menyebar ini adalah orang yang tegas. Dia berpikir untuk menghancurkan avatar sebagai biaya untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Wang Lin tidak berada dalam tubuh aslinya. Jika bukan karena Ji Realemnya, akan sulit untuk mencegah orang tua ini melarikan diri hanya dengan budidaya nirvana saterernya. Matanya memerah dan Ji Realemnya terbang keluar. Itu berubah menjadi petir merah dan langsung menembus avatar lelaki tua itu yang menghalanginya. Avatar itu bergetar dan matanya meredup sebelum roboh. Petir merah keluar dari avatar dan dimasukkan ke tubuh lelaki tua itu tepat sebelum dia bisa berteleportasi. Orang tua itu batuk darah dan ketakutan yang mengerikan memenuhi matanya. Namun sesaat kemudian, jiwa tiba-tiba hancur dan dia mati. Tubuhnya jatuh dari udara dan tandanya terambil. Berapa lama lagi kamu akan bersembunyi? Ekspresi Wang Lin tenang. Setelah membunuh termasuk nirvana saterer, dia melihat kemesraan. Petir merah Ji Realem menunjuk ke arah itu dan berderak, siap ditembakkan kapan saja. Riak muncul di langit. Pemuda botak yang telah mengambil tubuh itu dan disebut guru bersemangat tersebar oleh orang-orang di 7 juta dunia muncul. Wang Lin dengan tenang menatap pemuda itu dan perlahan berkata, kamu telah mengikutiku sampai hari ini. Saya hanya akan memberi Anda satu kalimat untuk dijelaskan. Jika penjelasanmu tidak memuaskanku, kamu akan mati. Pemuda botak itu tersenyum, tapi tersembunyi jauh di dalam matanya, itu serius. Ada sedikit misteri di dalamnya ketika dia melihat Wang Lin. Dia mengikuti Wang Lin dan secara pribadi menyaksikan semua yang dilakukan Wang Lin. Dia juga menyaksikan Wang Lin menggunakan kekuatannya sebagai umpan dan membunuh hampir 100 orang hanya dalam waktu setengah jam. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa penggarap nirvana saterer yang kuat itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Berapa tingkat pukulannya?
Kejutan dari semua ini memicu gelombang besar di kalangan pemuda botak, namun dibandingkan dengan semua ini, fakta yang ditunjukkan Wang Lin kepadanya bahkan lebih mengejutkan. Dari kata Wang Lin sudah lama mengetahui bahwa dia telah mengikuti. Ini di luar dugaannya. Meskipun tingkat pemikirannya belum mencapai puncak, teknik persembunyiannya, yang diwarisinya bertahun-tahun yang lalu, berada di puncak. Tak satu pun dari makhluk surgawi sebelumnya yang dapat mendeteksinya saat ia bergerak melalui 7 juta dunia, bahkan dunia dengan tingkat kompresi yang lebih tinggi pun tidak. Bahkan ketika penggarap penyakit hawar surga keempat datang, pemuda botak itu dapat dengan nyaman mengikuti orang itu tanpa terdeteksi sama sekali. Saat ini, mulut kering. Kilatan petir merah di hadapannya menampilkan krisis terkuat dalam hidupnya. Setiap kali kilat menyambar, dia merasakan kulitnya merinding. Dia tahu dia tidak bisa menghindari petir, selama petir itu bergerak, dia pasti akan mati. Kata-kata Wang Lin yang dingin dan tenang bagaikan pedang tak kasat mata yang menembus pikiran dan membuatnya merinding tanpa henti. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi selain dari gemuruh awan puncak ilahi dan keringat yang menetes dari wajah pemuda botak itu. Wang Lin menatap pemuda botak itu, dan setelah hening beberapa saat, dia mengerutkan kening. Melihat Wang Lin mengerutkan kening, pikiran pemuda botak itu bergetar. Dia segera menggenggam tangannya dan berkata, "Surga, tolong jangan marah. Penghuni alam rendah ini disebut roh tersebar. Maksudku tidak sulit, silakan." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin membayangkan tangannya dan sambaran petir merah melesat ke arah pemuda botak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pemuda botak hanya melihat cahaya merah yang menyilaukan, dan sambaran petir merah menembus titik di antara mahkota. Tubuh pemuda botak itu gemetar dan dia batuk darah, tapi dia tidak mati. Aura yang kuat tiba-tiba keluar dari sela kelopak mata, membentuk aura di sekelilingnya. Budidayanya tiba-tiba menyebar dan aura kuno yang menghancurkan bumi muncul. Seolah-olah ada jiwa yang menggetarkan surga yang tertidur di dalam orang ini. Orang ini sangat kuat sehingga bahkan Ji Realem tidak bisa langsung membunuhnya. Tentu saja, seperti yang kuharapkan. Mata Wang Lin mengungkapkan sedikit aneh saat dia melangkah maju dan meraih pemuda itu. Mata pemuda botak yang dikelilingi aura tiba-tiba menjadi lebih jernih dan tua. Saat Wang Lin mendekat, dia dengan lembut berkata, "Jika rekan penggarap masih menginginkan guntur spiritual, tolong dengarkan saya." Mata Wang Lin bersinar dan dia berhenti di udara, dengan dingin menatap pemuda itu. Sebelumnya, mata orang ini menunjukkan ketidakdewasaan, tapi sekarang sepertinya mata orang ini mengandung pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda botak itu perlahan berkata, "Nama lelaki tua ini adalah roh tersebar. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun. Saya telah mencapai penyakit hawar surga keempat. Orang tua ini memiliki 971 avatar seperti ini di hadapan rekan penggarap, dan masing-masing avatar berisi keinginan saya. Dengan avatar-avatar ini, saya bisa bergerak melintasi ruang seperti para penggarap klan Guntur Sebar dan tidak diperhatikan oleh siapapun. Saya diam-diam mengikuti rekan penggarap tanpa niat jahat, tetapi saya ingin meminta bantuan dan membuat kesepakatan. Jika rekan kultivator tertarik, itu akan menguntungkan kita berdua." Pemuda botak itu perlahan berkata sambil menatap Wang Lin. Wang Lin tetap tenang dan perlahan berkata, "Kamu tahu tentang klan Guntur Sebar?" Pemuda botak itu mengungkapkan ekspresi yang rumit dan mengangguk. "Bapak rekan penggarap mengikuti saya ke suatu tempat. Saya akan mengkondisikan semuanya di jalan." Wang Lin tidak mengungkapkan emosinya dan dengan tenang bertanya, "Tempat apa?" "Akhir dunia." Pemuda botak itu menghela napas dan mengubah posisi tangan. Awan janji ilahi segera menghilang, dan pada saat yang sama, sebuah rune muncul di tangan. Ia terbang ke arah pria yang kebingungan di bawah dan mendarat di antara kelopak mata. Hal ini menyebabkan budidayanya segera disembunyikan, mencegahnya menyebabkan janji ilahi lagi. Setelah melakukan semua ini, aura di sekitar pemuda botak itu masuk ke dalam tubuhnya dan dia menggenggam tangannya pada Wang Lin. Dia kemudian berbalik dan melangkah ke dalam malang. Dia tiba-tiba menerobos terobosan dan meninggalkan dunia ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia juga melangkah maju. Dia menerobos bersama pemuda botak. Orang tua ini mencapai tahap formasi jiwa dan memahami surga pada usia 100 tahun. Setelah melihat beberapa ramalan ilahi,
saya menyadari bahwa apa yang disebut makhluk surgawi tidak seperti apa yang dikatakan leluhur kepada kita. Karena keraguan ini, saya telah menekan sinyal saya agar tidak mencapai tahap puncak formasi jiwa. Sebaliknya, saya diam-diam mencari penjelasan. Pemuda botak berjalan di depan, dan dengan setiap langkah, dia menerobos dunia saat dia berjalan ke jarak jauh di 7 juta dunia. Wang Lin memiliki ekspresi tenang saat dia bergerak melewati 7 juta dunia. Pada saat ini, ibu kota fana, bagian luar angkasa, dan bahkan hujan musim semi dan angin musim gugur terus-menerus melintas di sekitar mereka. Sayangnya, meski bakatku cukup bagus, aku tidak bisa lagi menekanku. Ketika saya berusia 200 tahun, saya tidak bisa lagi menekannya, jadi saya memicu pemenuhan ilahi. Makhluk surgawi yang datang adalah kepala tetua klan Guntur Pencar saat ini. Tingkat pukulannya saat itu hanya Nirvana Skrier. Saya terluka parah dan diambang kematian, jadi saya tidak bisa menahan. Namun, bukannya membunuh saya, dia menyia-nyiakan saya dan pergi. Awalnya saya berpikir bahwa surga itu penuh belas kasihan, dan baru bertahun-tahun kemudian saya menyadari bahwa dia telah mengizinkan saya untuk hidup sehingga ada kemungkinan saya terus melindungi. Dengan demikian, akan ada kesempatan lain untuk melahirkan guntur spiritual. Suara pemuda botak itu terdengar getir. Namun, dia tidak menyangka bahwa saya tidak hanya akan membangun kembali kerusakan saya, tetapi selama pencapaian ilahi itu, saya telah memahami perubahan dunia. Saya mengirimkan keberadaan 7 juta dunia untuk menekan drive saya dan juga menemukan metode yang memungkinkan drive saya menjadi lebih kuat tanpa menyebabkan pencapaian ilahi. Saat pemuda botak itu berbicara, matanya dipenuhi kenangan. Wang Lin memandang dan dengan tenang berkata, menyebarkan dirimu di antara semua avatar. Pemuda botak itu mengangguk. Saya menggunakan teknik roh tersebar untuk mewariskan kepada orang lain inframerah saya di luar tahap formasi jiwa, dan setelah 1000 tahun, saya mencapai tahap ascendan. Saya memiliki 971 avatar. 971 adalah batas teknik roh tersebar, dan itu tidak bisa dilampaui, jadi saya menemukan cara untuk mengatasinya. Masing-masing avatar bertindak sebagai tubuh utama dan sekali lagi menggunakan teknik roh tersebar. Masing-masing dari 971 avatar saya memiliki 971 avatarnya sendiri. Dengan siklus yang konstan ini, tingkat peretasan saya perlahan meningkat hingga saya mencapai tahap Nirvana Skrier. Ketika pemuda botak itu tiba di sini, dia menghela napas. Dia dan Wang Lin keduanya memiliki kekuatan yang kuat. Mereka telah menembus dunia saat mereka berjalan dan bergerak semakin jauh. Setelah saya mencapai tahap pembersih nirwana, saya mulai mengejar keraguan yang saya miliki bertahun-tahun yang lalu. Saya ingin tahu apakah surga ini benar-benar surga. Jika bumi ini benar-benar bumi. Jika alam surgawi ini benar-benar alam surgawi. Saya ingin mengejar legenda yang telah diwariskan sejak zaman kuno nenek moyang kita, gambaran dan keinginan mereka akan alam surgawi. Namun, meskipun saya telah mencapai pembersih nirwana dan memiliki kekuatan yang kuat, saya tidak dapat meninggalkan 7 juta dunia. Saya hanya dapat melakukan perjalanan di dalamnya, dan ada penghalang tak kasat mata yang tidak dapat saya hancurkan dengan pukulan saya. Jadi, aku menemukan metode untuk mengendalikan avatarku yang tak terhitung jumlahnya untuk menerobos tahap formasi jiwa dan memicu takdir ilahi. Pada saat itu, sebagian kecil dari janji ilahi dipicu oleh saya. Setiap kali pencerahan ilahi muncul, saya akan mengamatinya dari samping, dan seiring berjalannya waktu, saya secara bertahap memahami sesuatu. Pada saat yang sama, saya terkejut dengan apa yang saya pahami. Saya tidak percaya bahwa dunia tempat saya diciptakan oleh orang lain. Saya tidak percaya bahwa saya dianggap sebagai semut oleh orang lain dan hanya ada untuk mengumpulkan guntur spiritual. Wang Lin diam-diam memikirkannya saat mendengarkan pemuda botak itu. Ada ekspresi rumit di matanya. Saya tersesat dan tidak berdaya. Aku memberitahu beberapa orang tentang hal itu, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mempercayaiku. Bahkan aku tidak mau mempercayainya. Aku tidak ingin percaya bahwa semua itu benar. Akan lebih baik jika aku tidak menemukan apapun dan itu semua hanyalah spekulasiku sendiri. Saya menghabiskan ribuan tahun dalam kesusahan. Sampai suatu hari, saya melihat dua makhluk leluhur berkelahi,
dan salah satu dari mereka mati dan tubuhnya jatuh dari langit. Saya berdiri di depan tubuh itu untuk waktu yang sangat lama sampai mayat itu membusuk dan sampai itu menghilang sepenuhnya. Setelah sekian lama, saya tertawa hingga air mata mengalir. Mayat itu sama sekali bukan makhluk surgawi, sama seperti saya, seorang fana yang berkuasa. Sejak hari itu, saya tidak lagi bingung. Saya berkata pada diri saya sendiri bahwa saya ingin menghancurkan dunia ini, saya ingin keluar dan melihat apa yang ada di luar sana. Untuk memverifikasi apakah spekulasi saya benar. Pemuda botak itu sangat mengasyikkan. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan ini kepada orang lain. Saya mulai memegang. Setiap avatar saya mulai berkembang, roh tersebar juga. Waktu terus berlalu, namun kemarahan di hatiku semakin kuat. Hingga aku mencapai tahap penghancur nirwana. Bahkan avatarku telah mencapai tahap nirvana skrier dan nirvana cleanser. Saya akhirnya berhasil menembus sangkar dan melangkah ke langit berbintang. Pikiran Wang Lin kaget. Saat dia mendengarkan, dia tidak bisa menahan rasa kagum. Bakat orang ini telah melampaui bakat setiap orang yang pernah bertemu Wang Lin. Entah itu kupu-kupu merah, Li Qianmei, atau si Tunan, tidak ada yang berbakat seperti orang ini. Mereka juga tidak memiliki tekad untuk menerobos segalanya untuk menemukan kebenaran. Saya menerobos sangkar dan melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Itu adalah langit berbintang, dan itu indah. Spekulasi saya menjadi kenyataan. Saya melihat para mitra seperti saya, tetapi mereka sangat lemah. Yang terlemah adalah hanya pada tahap formasi jiwa. Namun, bahkan pemasaran formasi jiwa itu bisa menjadi surga dan datang membunuh bangsaku. Saya marah dan mulai melakukan pernikahan. Saat saya membantai, saya mengetahui kebenaran dari orang yang saya bunuh. Pemuda botak itu tertawa bahak, dan air mata mengalir dari matanya. Sebenarnya tempat saya tinggal disebut 7 juta dunia, dan ini adalah tempat yang diciptakan oleh klan Guntur Pencar. Kita seperti ternak di penangkaran, dan ketika kita mencapai tahap formasi jiwa, mereka datang dengan balasan ilahi untuk mengambil guntur spiritual kita. Saya juga menemukan bahwa selama bertahun-tahun, legenda yang diturunkan oleh nenek moyang saya di 7 juta dunia semuanya salah. Semuanya palsu. Saat mereka menjadi surga, mereka semua mati. Ini adalah alam surgawi, ini adalah alam surgawi. Suara pemuda botak itu mengandung sedikit kebencian dan dipenuhi kebencian yang mengerikan. Wang Lin diam-diam merenung. Ekspresi rumitnya menjadi semakin kuat. Dao surgawi dan retribusi ilahi, di mata saya, hanyalah tugas bagi orang-orang dari klan Guntur Pencar. Sebuah tugas yang dapat dilakukan oleh siapapun di klan. Yang lucu adalah meskipun demikian, saya tidak berani mempercayai semua ini, saya bahkan tidak berani membunuh terlalu banyak anggota klan Guntur Pencar. Saya takut. Saya juga tahu bahwa orang yang menyelamatkan saya telah menjadi ketua-tetua klan Guntur Pencar. Saya takut klan Guntur Pencar akan mengetahui bahwa saya mengetahui segalanya. Aku takut akan alam surgawi yang telah menempatkanku dan 7 juta dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak berani menolak. Air mata terus mengalir dari mata pemuda botak itu. Kenangan itu adalah bagian paling menyakitkan dalam hidupnya. Saya bahkan berkata pada diri saya sendiri bahwa semua ini tidak benar, bahwa dunia tempat saya berada bukanlah sebuah sangkar. Saya ingin melarikan diri dari kebenaran yang saya temukan, jadi saya terus terbang melintasi angkasa melalui 7 juta dunia seperti sekarang, kata pemuda botak itu dengan getir saat dia melintasi dunia. Sampai suatu hari, saya tiba di sini. Pemuda botak itu berhenti dan menatap Wang Lin sambil menunjuk ke depan. Dalam waktu singkat ini, pemuda botak telah melewati 7 juta dunia. Tempat yang dia tunjuk masih berupa ruang, namun tertutup lapisan kabut dan kabur. Tempat ini sangat sunyi, tanpa suara apapun. Pemuda botak itu berjalan maju tapi berhenti di depan kabut. Dia meletakkan tangan di atasnya dan menekannya. Kabut bergejolak dan cahaya menyilaukan datang dari angkasa di depan mereka. Pada saat yang sama, lebih banyak riak menyebar dan penghalang raksasa perlahan muncul di balik kabut. Penghalang ini seperti tembok yang membentang tanpa henti dan mengelilingi dunia. Penggarap hanya sekecil debu sebelumnya. Pemuda botak itu dengan lembut berkata, saya melarikan diri ke sini dan tiba di ujung 7 juta dunia, ujung dunia. Di sini, pikiran saya untuk melarikan diri runtuh.
Saya harus menghadapi kenyataan, kebenaran. Saya tidak lagi berlari. Saya memilih untuk menghadapinya, memilih untuk menolak. Saya kembali ke 7 juta dunia dan menciptakan sekte roh pencar. Setiap avatar menyebarkan semangat mereka, dan roh saya yang mengendalikan sebagian besar penggarap di 7 juta dunia. Saya mengajarkan metode mereka menembus yang memungkinkan mereka mencapai tahap formasi jiwa paling cepat. Saya mulai memajang dengan gila-gilaan, menciptakan avatar demi avatar. Puluhan ribu tahun kemudian, saya mencapai titik yang oleh para celestial disebut sebagai penyakit surga keempat. Pemuda botak itu menoleh ke arah Wang Lin. Aku akan membunuh para dewa, aku akan menumbangkan klan Guntur Pencar dan membawa orang-orangku keluar dari sini. Namun, bahkan setelah puluhan ribu tahun, bahkan dengan kekuatan yang telah aku kumpulkan, aku masih tidak bisa mengalahkan pemimpin tetua, yang berada di penyakit hawar surga kelima. Saya dapat menggunakan segalanya, mengumpulkan semua kekhawatiran yang dapat saya kendalikan, dan bahkan menggunakan formasi hidup dan mati yang saya tempatkan puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi saya hanya dapat melukainya secara serius. Bukan membunuh. Ini bahkan belum lagi para tetua klan Guntur Sebar lainnya. Kultivasi saya telah mencapai batasnya. Saya tidak dapat mencapai titik di mana saya dapat menahan bencana hidup dan mati dari penyakit hawar surga kelima. Ayah membutuhkan bantuan Anda. Pemuda botak menatap Wang Lin dengan memohon. Kamu tidak sama dengan anggota Scatter Thunder Clan, kamu adalah harapan pertama yang kulihat. Dengan kekuatan kami, Anda dapat membantu saya. Saya dapat melihat bahwa Anda juga tidak memiliki niat baik terhadap klan Guntur Sebar. Jika kita bekerja sama, itu akan menguntungkan kita berdua. Wang Lin diam-diam merenung. Pemuda itu mengumpulkan gigi dan berkata, saya mengikuti Anda sepanjang jalan dan melihat bahwa Anda sedang mengumpulkan guntur spiritual. Aku memilikinya. Jika Anda setuju untuk bergabung, saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Wang Lin masih tidak berbicara dan menyembunyikan penghalang itu dengan kebingungan di matanya. Selain itu, ada banyak sekali penggarap klan saya di 7 juta dunia. Jika masalah ini berhasil dan klan saya bisa keluar, saya akan menyetujui permintaan apapun yang Anda buat di masa mendatang. Meski aku tidak di sini, klanku akan terus mengikuti perintah itu dari generasi ke generasi. Saya mengetahui dari ingatan klan Guntur Sebar bahwa di dunia Anda, ada alam batin dan alam luar. Jika Anda memanggil, seluruh klan saya dapat membantu Anda melawan alam batin. Setelah beberapa lama, Wang Lin perlahan berkata, apakah Anda yakin Anda membunuh kepala tetua? Mata pemuda botak itu berbinar, dan setelah merenung sedikit, dia berkata, jika kamu membantuku, aku 70% percaya diri. 70%. Wang Lin diam-diam merenungkan sambil menarik dari penghalang. Matanya menunjukkan sedikit aneh dan dia perlahan mengangguk. Pemuda botak sangat gembira. Dia menatap Wang Lin dengan dalam dan tersenyum. Bagus, aku akan membunuh semua penggarap klan Guntur Sebar di sini, ini akan menarik perhatian mereka, dan ketua-ketua pasti akan datang ke sini. Tidak perlu melakukan ini. Jika semua penggarap klan Guntur Sebar mati, maka mereka tidak hanya akan mengirim kepala tetua saja. Jika beberapa sepuh datang, akan ada beberapa masalah. Jika kamu punya metode untuk memindahkanku ke tempat ini, maka aku bisa menarik kepala tetua ke sini. Begitu dia mati, penyelesaiannya akan terselesaikan. Wang Lin dengan tenang menatap pemuda botak itu. Pemuda botak itu diam-diam merenung sejenak dan kemudian perlahan mengangguk. Saya dapat menghancurkan 20% avatar saya untuk membentuk pesona. Pesona ini, bersama denganku yang merapal mantra di dalamnya, dapat membuka jalan yang hanya akan bertahan selama 3 tarikan napas. Anda tidak bisa keluar dari lorong ini, tetapi Anda bisa masuk. Dengan itu, pemuda botak itu tidak ragu-ragu dan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, puluhan ribu pembudidaya gemetar dan tubuh mereka roboh menjadi daging dan darah. Segera, semua yang ada di tubuh mereka dengan cepat menghilang ke dalam kelelahan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wajah pemuda botak itu berubah sedikit pucat, lalu tangannya membeku membentuk segel dan kekuatan dari puluhan ribu avatar yang berkumpul darinya. Sesaat kemudian, token berwarna darah muncul, dan dia menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin dipahami dan dengan cermat melihatnya. Dia menggenggam tangannya sebelum berbalik dan menghilang dengan satu langkah. Tunggu pesanku.
Suara Wang Lin menggema dan perlahan menghilang. Pemuda botak melihat kemana Wang Lin pergi. Setelah merenung dalam waktu lama, dia merenung, aku hanya bisa mempercayainya, hanya mempercayainya. Saat Wang Lin dengan cepat bergerak melintasi angkasa, matanya bersinar dan dia mulai merenung. Dia tidak percaya semua yang dikatakan pemuda botak itu, memang begitulah adanya. Dengan tingkat inovatifnya, dia secara alami mengetahui berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk membuka pijatan. Pemuda botak yang rela berkorban begitu banyak dalam sekejap merupakan wujud keikhlasan. Membunuh kepala tetua klan Guntur Pencar hanyalah salah satu kenyamanan. Alasan yang lebih penting adalah dia ingin membantu orang-orang ini memerdekakan diri. Dia ingin memecahkan sesuatu, dia ingin orang-orang ini bisa pergi dari sini untuk membuktikan sesuatu. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia menuju alun-alun di tengah. Segera, alun-alun muncul di hadapannya. Dengan satu langkah, dia melintasi jarak yang tak terukur, mendarat di alun-alun. Dia mengabaikan pandangan orang-orang di sekitarnya dan tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar paviliun yang menjulang tinggi. Ini adalah tempat untuk meninggalkan 7 juta dunia dan kembali ke klan Guntur Sebar. Ada barisan transfer besar di samping paviliun. Pada saat ini, daftar transfer diaktifkan dengan orang-orang di dalamnya. Transfer array akan diaktifkan, dan ada beberapa anggota klan Guntur Sebar di luar yang bertanggung jawab atas formasi. Wang Lin tiba-tiba muncul. Dia bahkan tidak melihat sekelilingnya sebelum melangkah menuju susunan transfer. Salah satu penggarap klan Guntur Sebar yang bertanggung jawab atas susunan transfer segera berteriak, "Berhenti!" Formasinya diaktifkan, tunggu grup selanjutnya. Namun, sebelum mereka selesai berteriak, Wang Lin membayangkan kondisi tangannya, membuat celah di susunan transfer, dan berjalan masuk. Pemandangan ini menyebabkan ekspresi para penggarap di luar berubah drastis, dan mereka merasa ngeri. Bahkan puluhan orang yang berada di dalam susunan transfer pun terkejut. Formasi itu menyala, dan semua orang di dalamnya, termasuk Wang Lin, menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi di salah satu dari 16 planet klan Guntur menyebar yang dikelilingi oleh guntur yang tak ada habisnya. Su Liguo telah berubah menjadi kabut hitam dan melarikan diri ke pengasingan. Dia sedang menggendong seorang wanita cantik yang memiliki cibiran di wajahnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan kebencian saat dia terus-menerus meraung. Mata wanita cantik itu dipenuhi dengan kehangatan saat dia dengan dingin berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri. Segera setelah Anda menangkap saya, Anda menyebabkan bencana besar. Ini hanya seorang tua dan Anda sudah berlari. Tidak akan lama lagi ayahku keluar dari budidaya pintu tertutup dan menyaringmu menjadi jiwa petir sehingga kamu bisa tersiksa selama ribuan tahun untuk menyelesaikan kebencian di hatiku." Su Liguo muncul dari kabut, lalu dia menamparnya dan dengan marah berteriak, "Diam! Apa yang belum pernah dilihat dan dialami oleh kakek Su? Ini dihitung sebagai apa?" Niat membunuh melintas di mata wanita cantik itu saat dia bersinar dingin dan mengeluarkan seteguk darah. Tepat pada saat ini, langit bergemuruh, dan guntur menggetarkan surga. Gemuruh tak berujung menyebar ke seluruh langit, menyebabkan semua makhluk gemetar. Apalagi anggota Scatter Thunder Clan di dalam gua mereka pun ketakutan. Seluruh langit gelap, tetapi dalam sekejap, ular perak yang jumlahnya tidak memenuhi langit. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian hijau melintasi langit. Seolah-olah dia telah melintasi jarak yang tak terukur hanya dengan satu langkah. Roh pedang belaka berani menjadi begitu sombong di hadapan orang tua ini. Kamu berhasil melarikan diri sebelumnya, tapi kali ini kamu akan mati. Orang tua itu membentuk segel dan menunjuk ke arah Su Liguo yang melarikan diri. Gemuruh bergemuruh menggema saat semua guntur berkumpul, membentuk jutaan ular perak, dan menembak ke arah Su Liguo. Su Liguo menjerit dan tiba-tiba berbalik, menggunakan wanita cantik itu sebagai tameng. Dia mengiris udara dengan tangannya pada guntur yang tak ada habisnya dan sinar energi pedang yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Energi pedang ini sangat bergetar dan mengeluarkan aura dingin. Mereka diserang dengan guntur. Gemuruh, 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 gemuruh. Langit berubah warna dan awan pecah. Dampak kuatnya, menyebabkan Su Liguo mengeluarkan esensi jiwa dan segera melemah. Namun, dampaknya mendorongnya menjauh dan dia dengan cepat melarikan diri bersama wanita cantik itu.
Jika kamu melepaskanku, aku bisa mengurangi hukumanmu, tetapi jika kamu..." Wanita cantik itu juga batuk darah karena benturan tersebut dan menatap ke arah Su Liguo. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Su Liguo menjerit aneh. Tangannya langsung merogoh ke mejanya dan meremas payudaranya dengan kuat. "Diam, gadis kecil. Jika aku mati, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Remasan Su Liguo menyebabkan wajah wanita cantik itu menjadi pucat. Itu jelas sangat menyakitkan. Namun, pada saat ini, mata lelaki tua itu menyala-nyala dan dipenuhi amarah. Dia telah memburu roh pedang ini sejak lama, tetapi mantra roh pedang itu semuanya sangat pintar dan seringkali dapat mengatasi bahaya. Kecepatan roh pedang juga tidak terbayangkan, dia samar-samar merasa seperti dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Ketika dia melihat apa yang telah dilakukan Su Liguo, dia meraung. Tangan membentuk segel dan tandanya bersinar, lalu bola guntur hitam terbang keluar. Bola guntur bergerak mengikuti tangan kanan lelaki tua itu. Ia menerobos dunia dan menyerang Su Liguo. "Sial, ini lagi!" Su Liguo menjerit sambil menarik tangannya ke kondisi dan berubah menjadi kabut hitam, lalu dia berpencar. Saat dia berpencar, bola guntur hitam tiba. Pembengkakan menggelegar bergelombang, menyebabkan bumi bergemuruh dan membuat retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Guntur menyebar ke segala arah dan gemuruh terus berlanjut. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah Su Liguo pingsan, dia berubah menjadi kabut hitam dan muncul kembali di kedamaian. Tubuh Su Liguo berubah bentuk, tetapi buram, bahkan tubuh rohnya terluka parah. Namun, tangannya masih menempel pada wanita cantik itu. Saat dia muncul, 3 benang hitam keluar dari bola guntur dan menyerang Su Liguo. Masing-masing dari utas ketiga itu berisi kekuatan menghancurkan langit. Saat mereka tiba, Su Liguo memutar ulang saat dia mundur dan menggunakan wanita cantik itu sebagai tameng. Benang hitam ketiga itu berhenti dan segera berubah arah. Mengambil kesempatan ini, Su Liguo dengan cepat mundur dan meraung, "Orang tua, apa yang belum dilihat oleh kakek Su? Anda hanya berada pada tahap pembersih nirwana, Anda bukan siapa-siapa. Begitu tuanku kembali, dia bisa membunuhmu hanya dengan 1 jari." Gas hitam keluar dari wajah lelaki tua yang mengejar Su Liguo, dan amarahnya mencapai batasnya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah bertemu musuh dengan begitu kejam. Saat dia mengejar, pihak lain terus-menerus mengutuknya, dan meskipun hatinya biasanya tenang, dia tidak bisa menahan diri agar tidak menjadi marah. "Saat orang tua ini menangkapmu, aku akan mengira kamu mati. Orang tua, tidak bisakah kamu mengatakan hal lain? Anda sudah mengatakan itu 100 kali. 100 kali, 100 kali. Katakan, Pak Tua, apakah kamu ingin melihatku memanfaatkan gadis kecil ini? Mengapa lagi Anda tidak mengejar budidaya pembersih nirwana Anda? Apakah Anda ingin melihat saya melakukannya 100 kali lagi?" Su Liguo berkata dengan kejam sambil berteleportasi. Meskipun dia lemah dan hampir seperti lampu minyak kosong, kata-katanya menjadi lebih kejam. "Bagus, kakek Su akan membiarkanmu melihat semua yang kamu inginkan." Tangan kanan Su Liguo meraih wanita cantik itu dan merobek pakaiannya. Sebagian besar pakaiannya robek, menampilkan kulit seputih saljunya. Kekejaman di mata wanita itu menjadi sangat tajam, dan dia berteriak, "Aku akan membunuhmu." "Diam, wanita kecil. Jika kamu terus membuat kakekmu marah, aku akan mengambil alih tubuhmu. Kamu tahu aku adalah roh, aku dapat dengan mudah mengambil alih tubuhmu. Lalu aku akan mulai membuka pakaian." Meskipun Su Liguo berbicara dengan kejam, hatinya pahit. "Tuan, jika Anda tidak kembali, kakek Su Anda akan tamat. Kaulah yang mengeluarkanku, tapi sekarang kau tidak peduli padaku. Tuan, tolong muncul." Setelah wanita itu mendengar kata-kata Su Liguo, wajahnya menjadi pucat. Dia segera menutup mulutnya dan tidak lagi berani mengucapkan kata pun. Orang tua berbaju hijau yang mengejarnya telah mendengar kata-kata Su Liguo, terutama beberapa kata terakhir. Mereka menyebabkan kemarahan memenuhi organisme, hingga dia hampir batuk darah. Dia hanya memutuskan untuk terus mengejar dan tidak berbicara. Sementara lelaki tua itu terus mengejarnya, Su Liguo semakin melemah, namun dia terus membagikan kata-kata yang kejam. Orang tua itu sangat marah. Sebuah suara lembut muncul di dunia. "Roh pedang yang bermulut tajam.
Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa mengucapkan kata-kata itu setelah aku menguras tubuh rohmu dan menyegelmu di dalam babi. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian biru muncul bersamaan dengan suara itu. Dia muncul dengan cara yang sangat aneh dan berdiri tepat di depan jalan keluar Suli Guo. Wanita cantik itu segera berteriak kegirangan, "Ayah Baptis! Puncak penghancur nirwana!" Murid mata Suli Guo mengecil dan tubuhnya bergetar. Saat dia hendak mundur, pria parubaya itu mengangkat tangan dan melambai dengan santai. Tubuh Suli Guo bergemuruh dan tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi kabut hitam. Wanita yang dipegangnya dikelilingi oleh kekuatan lembut dan dibawa ke sisi pria parubaya. Saat ini, lelaki tua itu mendekat. Kabut hitam dengan cepat terbentuk sekali lagi, namun kabutnya bahkan lebih lemah. Seolah-olah angin hanya perlu mengisyaratkan untuk membuatnya berhamburan. Hehe, aku tidak menyangka ayah baptis gadis kecil ini masih begitu muda. Ayah baptis, menurutku dia harus menjadi simpananmu. Saat Suli Guo berbicara, ekspresi pria parubaya menjadi suram. Dia membayangkan situasi tangan dan angin serta guntur menyerbu menuju Suli Guo. Gemuruh menggelegar dan Suli Guo pingsan sekali lagi. Saat dia pulih, dia pingsan lagi. Hal ini berlanjut, dan dia dengan cepat melemah. Dia akan hancur total. Daripada membunuhmu sekaligus, aku akan membiarkanmu terus hancur dan merasakan ketakutan akan kematian berulang kali. Suara pria parubaya itu lembut, sementara wanita cantik di sekitarnya dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. "Tuan, selamatkan saya. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan mati." Suli Guo dipenuhi rasa takut. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memprovokasi wanita itu sedemikian rupa sehingga hal itu tidak bisa diubah, dia pasti sudah lama menyerah. "Benar, kamu masih memiliki master. Aku ingin melihat keberanian apa yang dimiliki tuanmu untuk memprovokasiku. Aku harus dikuburkan bersamamu." Pria parubaya itu mengungkapkan senyuman lembut. Namun, pada saat ini, suara dingin perlahan muncul dari dunia. Suara ini seperti nada dering tajam yang tak terhitung banyaknya dan dipenuhi dengan rasa dingin yang kuat. "Saya penasaran." Saat suara itu muncul, senyuman lembut pada pria parubaya itu segera menjadi kaku dan otomatis muncul di matanya. Indra ilahinya menyebar sepanjang waktu, tetapi sampai suara itu muncul, dia tidak menyadari apapun. Gemuruh menggelegar-menggema dan seluruh dunia digantikan oleh guntur. Tampaknya olah seseorang telah memindahkan guntur dari luar ke sini. Wang Lin keluar dari guntur. "Menguasai. Tuan, selamatkan aku." Suli Guo belum pernah seperti ini, dia belum pernah melihat bagian ini dengan penampilan Wang Lin. Dia dipenuhi dengan keluhan dan terbang menuju Wang Lin. Namun, lelaki tua berpakaian hijau itu sangat membenci Suli Guo dan tanpa sadar mengangkat tangan mencurigakan untuk menghentikan Suli Guo. Namun, harga dari tindakan bawah sadar ini adalah kematian. Saat dia mengangkat tangannya ke tempatnya, Wang Lin dengan santai memposisikan lengan bajunya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di samping lelaki tua itu, dan dia dengan santai menunjuk ke titik di antara alis lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar ketika ketakutan dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Tubuhnya runtuh, dan jiwa aslinya ikut hancur. Pupil mata pria parubaya berbaju biru menyusut, keringat menutupi dahi, dan teror memenuhi matanya. Dia segera mundur dan meraih wanita itu. Dia akan melarikan diri. Wang Lin tidak menghentikan mereka. Dia menyaksikan pria parubaya yang ketakutan itu mengambil wanita cantik yang sama ketakutannya, dan mereka menghilang dalam sekejap. Penggarap nirvana saterer alam luar harus mati. Mata Wang Lin berbinar dan alam Ji meningkat. Petir merah segera menyebar ke depan. Ji Realem mempengaruhi guntur tak berujung di langit, dan guncangannya semakin hebat, seolah-olah langit akan runtuh. Guntur turun ke planet ini seperti guntur abadi, dan seolah-olah seluruh planet telah berubah menjadi penjara guntur. Saat pria parubaya itu mundur, wajahnya dipenuhi ketakutan yang mengerikan. Dia menggunakan mantra dan harta dalam jumlah besar untuk menahan petir merah yang memberikan rasa bahaya tanpa akhir yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, saat mantra dan harta karun itu menyentuh petir merah, semuanya runtuh, mereka tidak dapat berhenti bahkan untuk sesaat pun. Guntur macam apa ini? Pria parubaya tidak ragu-ragu untuk mencapai gadis yang menemukan ayah baptis tetapi,
sebenarnya, adalah salah satu dari rekan-rekannya yang terbebani ganda. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia memindahkannya untuk memblokir petir merah. Mata wanita itu dipenuhi rasa tidak percaya saat tubuhnya roboh. Meminjam jendela waktu ini, pria parubaya itu mundur seperti orang gila. Dia merobek dan ingin masuk. Ketika dia sudah setengah jalan masuk, petir merah menembus dan masuk ke belakang. Tubuh pria parubaya itu bergetar dan matanya menjadi tidak fokus. Tubuhnya meledak dan jiwa aslinya hancur. Sejak Wang Lin muncul hingga akhir, itu hanya sesaat. Dia tidak berniat membunuh wanita itu, karena orang seperti dia tidak bisa berbuat banyak. Apa yang terjadi padanya tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Su Liguo menyaksikan semua ini dan menyaksikan kekuatan Wang Lin. Saat ini, dia hendak menyanjung Wang Lin ketika Wang Lin meraih Su Liguo dan melemparkannya ke ruang penyimpanan. Kemudian Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit. Selanjutnya, aku akan berjuang melawan seluruh klan Guntur Sebar. Mata Wang Lin dingin, dan dia bergerak semakin cepat. Dalam sekejap, dia menerobos atmosfer dan tiba di luar angkasa. Guntur di antara bintang-bintang bergemuruh dengan keras. Tampaknya menanggapi keinginan Wang Lin. Wang Lin berjalan menuju benua raksasa di pusat 16 planet. Dia berjalan menuju Guntur, menimbulkan guncangan yang menggemparkan surga dengan Guntur yang mengelilinginya. Dia membentuk adegan yang mengejutkan, sepertinya dia telah memanggil Guntur yang tak ada. Habisnya ke sini, Wang Lin memakai guntur dan menginjak petir saat dia perlahan berjalan menuju tanah suci klan Guntur Sebar. Petir abadi di kuil di benua itu juga meraung, bersiap untuk menghadapi Wang Lin. Wang Lin tidak jauh dari tanah suci klan Guntur Sebar. Dia segera mendekat, dan suara yang kuat tiba-tiba datang dari tanah suci. Ini adalah tanah suci klanku. Anda tidak bisa masuk tanpa panggilan. Cepat pergi. Ekspresi Wang Lin tenang, dan dia mengabaikan suara ini sama sekali. Dia menunjuk dengan ukiran dan guntur yang tak berujung berkumpul. Tampaknya olah jari Wang Lin telah menyerap guntur langit dan bumi dan mulai membombardir tanah suci klan Guntur Pencar. Gemuruh yang menggelegar sangat menggemparkan surga, dan lampu hijau menyala di sekitar tanah suci. Saat sambaran petir dalam jumlah besar jatuh, mereka tampak seperti hujan, menyebabkan banyak riak pada lampu hijau. Kamu berani. Siapapun yang masuk izin tanpa di tanah suci akan mati. Dengan suara gemuruh, seseorang terbang keluar dari tanah suci. Orang tua ini berada pada tahap nirvana saterer. Dia melangkah keluar dari penghalang dan membentuk segel saat dia menyerang Wang Lin. Wang Lin mencibir. Bukannya mundur, dia malah maju ke depan. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu langsung dipenuhi teror, dan sebelum dia sempat bereaksi, Wang Lin menangkap tangan kanannya. Wang Lin menggerakkan lengan dan mengangkat lelaki tua itu. Saat Wang Lin mengangkat lelaki tua itu, energinya mengalir ke tubuh lelaki tua itu. Suara letupan bergema dan dia langsung membunuh orang tua itu. Wang Lin mengendurkan tangannya dan lelaki tua itu berteriak ketika tubuhnya menabrak lampu hijau dan meledak. Kematian orang tua itu mengejutkan anggota klan Guntur Sebar di dalam tanah suci. Teriakan tajam menggema saat semua batu giok anggota klan Guntur Sebar bergetar dan mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Gemetar dan lampu merah mengejutkan banyak anggota klan Guntur Sebar. Namun, mereka segera bereaksi, dan ekspresi mereka berubah drastis. Lampu merah ini berarti seseorang telah masuk tanpa izin di tanah suci. Giok pada Wang Lin juga memancarkan lampu merah ini. Dia mengeluarkannya dan menghancurkannya. Tangannya membentuk segel dan langit bergemuruh saat guntur tak berujung muncul dari tidurnya. Wang Lin mengendalikan semua guntur untuk membombardir penghalang. Gemuruh yang menggelegar sangat menggemparkan. Pada saat yang sama, ratusan pembudidaya terbang dari 16 planet di sekitarnya. Mereka semua memiliki ekspresi suram saat menyerang Wang Lin. Para pembudidaya ini sebagian besar berada pada tahap ilusori yin, korporeal yang, dan nirvana skrier. Bahkan sebelum mereka mendekat, mereka menembakkan mantra dan harta sihir ke Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan suara dingin. Ketika ratusan petani mendekat, dia mengubah tangannya. Dia kemudian membuka banyak barangnya dan meraung. Guntur dunia, dengarkan perintahku. Setelah dia berbicara, ekspresi ratusan pembudidaya berubah drastis dan tubuh mereka gemetar. Pada saat ini, guntur di dalam tubuh mereka bergetar hebat,
seolah-olah mereka telah bertemu dengan Raja Guntur. Mengumpulkan, raungan Wang Lin sangat mengejutkan. Saat suaranya menggema, ratusan petani mengeluarkan tangisan yang tertidur. Guntur muncul dari masing-masing tubuh mereka, membentuk sambaran petir yang melesat ke arah Wang Lin. Mereka dengan cepat berkumpul di sekitar Wang Lin, membentuk bola guntur selebar 1000 kaki. Wang Lin meraihnya dengan tangannya dan melemparkannya ke penghalang di sekitar tanah suci. Gemuruh menggelegar menggema seperti orang gila dan penghalang itu bergetar hebat. Nada yang arogan. Guntur dunia perlu mendengarkan perintah Anda. Kapan Scatter Thunder klanku menghasilkan anak yang tidak berbakti? Suara suram terdengar dari tanah suci. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berjalan keluar dari kuil. Dia memiliki rambut beruban dan ekspresi muram. Menimbulkannya menyebar langsung melewati Nirvana Saterer. Dia adalah seorang kekuatan yang kuat di Heaven's Blade pertama. Saat lelaki tua itu berbicara, puluhan ribu pembudidaya terbang keluar dari 16 planet di sekitarnya. Izinkan saya melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Orang tua itu mencibir, dan berniat membunuh matanya. Dia keluar dari tanah suci dan tangan membentuk segel. Kemudian tandanya melintas dan naga petir raksasa muncul dan melesat ke arah Wang Lin. Orang tua itu sedang berdiri di atas naga guntur ketika tangan terulur dan pedang panjang muncul tertutup guntur. Wang Lin dengan tenang memandang orang ini dan menenangkan kepalanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Mata Wang Lin berbinar dan ji realemnya melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia menyerang dan langsung menyerang dengan naga petir. Gemuruh menggelegar. Naga petir itu gemetar dan menjerit sedih saat ia roboh. Mata tetua Heaven's Blade yang pertama dipenuhi dengan kengerian yang tak terlukiskan. Dia mengulurkan tangan dan berusaha memblokir petir merah dengan pedang di tangannya. Suara letupan bergema dan pedang panjang itu segera runtuh menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Wajah lelaki tua itu mencetak dan dia ingin mundur, tetapi kilat merah lebih cepat lagi. Setelah pedang panjangnya patah, pedang itu akan menyebar ke dalam tubuh lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu dipenuhi teror yang hebat. Perasaan kematian belum pernah sedekat ini. Saat kilatan merah menyambar ke titik di antara alis lelaki tua itu, raungan gila datang dari kuil di tanah suci. Berhenti. Saat suara bergelombang menggema, seorang pria parubaya jangkung keluar dari kuil. Hanya dengan satu langkah, dia menerobos penghalang dan tiba di sebelah penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Namun, kecepatannya masih terlalu lambat dibandingkan dengan ji realem. Saat dia keluar, ji realem telah menembus kepala bersaing dengan Heaven's Blade pertama dan keluar dari sisi lain. Mata yang menyala ini menjadi kabur dan dia batuk darah. Tubuhnya roboh, namun jiwa aslinya keluar. Dia terluka parah tapi tidak mati. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak ada di sini dengan tubuh aslinya, jadi dia tidak memiliki banyak ji realem. Itulah alasan mengapa dia tidak bisa sepenuhnya membunuh seorang penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Kamu berani memberontak. Pria parubaya yang tinggi meraih jiwa asal klannya dan menatap Wang Lin. Mata ini dipenuhi dengan niat membunuh. Aura penggarap penyakit hawar surga ketiga menyebar dari tubuhnya, itu menggemparkan dunia. Riak menyebar ke seluruh ruang itu sendiri. Wang Lin tidak melakukan apapun saat dia mengangkat tangan dan memukul dahi. Guntur bergemuruh saat jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuh Yu Fei dan muncul di dunia. Jiwa asalnya dipenuhi dengan guntur, dan ada juga guntur spiritual yang menemaninya. Gemuruhnya sungguh menggemparkan. Guntur dunia, dengarkan perintahku, datanglah dari danau guntur yang tak berujung dan hancurkan untukku. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, danau guntur di sekitar klan Guntur Sebar mulai mengamuk seperti laut. Gelombang dahsyat terjadi, dan seluruh daratan Guntur mulai mengalir menuju lokasi ini. Orang bisa melihat danau Guntur mengalir deras dari jauh. Pemandangan yang sangat spektakuler ini membuatnya tampak seperti danau guntur yang datang untuk menghancurkan segalanya. Ekspresi semua penggarap yang datang ke sini dari planet sangat berubah. Bahkan ekspresi pria parubaya jangkung berubah. Drastis, gemuruh guntur menggantikan segalanya. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang dahsyat datang dari petir abadi di dalam kuil di tanah suci. Siapa kamu? Suara ini tidak datang dari kuil, tapi dari dalam petir abadi.
Itu adalah kepala tetua dari klan Guntur penyebar yang telah mencapai penyakit hawar surga kelima. Wajah setinggi 1000 kaki muncul di dalam petir abadi. Wajah ini seperti matahari, menghasilkan sistem bintang. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, "Saya Wang Lin. Hari ini aku bisa mengambil petir abadi dan menghancurkan klan Guntur pencarmu." Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya, dan tubuh Yu Fei perlahan melayang. Apa yang muncul sebelum klan Guntur sebar adalah jiwa asal Wang Lin yang dipenuhi guntur. Dia seperti sambaran petir yang turun dari langit. Kata-katanya tenang, dan saat dia berbicara, danau guntur di sekitar 16 planet klan Guntur sebar bergemuruh lebih keras lagi, seolah-olah mereka meresponsnya. Adegan ini menyebabkan murid pria Parubaya Jangkung itu mengecil. Dengan tingkat pendakiannya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan guntur yang hampir mencekik Wang Lin. "Jadi ternyata kamu bukan anggota klan Guntur sebarku." Wajah raksasa yang muncul dari petir abadi di dalam kuil berkata dengan suara rendah. "Kamu berani menjadi pembohong di klan Guntur pencar saya dengan tingkat budidaya rendah dan menyatakan Anda akan menghancurkan klan Guntur pencar saya. Sungguh arogansi." Suara itu dipenuhi dengan nada, dan aumannya seperti gemuruh yang menggelegar yang menekan suara dari danau Guntur. Jiwa asal Wang Lin melayang di angkasa. Saat cahaya guntur menyala, bayangan samar seekor naga berkedip-kedip. Dia tetap tenang sebelum kepala tetua mengaum dan tidak mempengaruhi sama sekali. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia menunjuk ke arah petir abadi dan dengan dingin berkata, "Apakah kamu berani melawanku di Danau Guntur?" Tidak ada trik atau skema, Wang Lin datang hari ini untuk memulai. Semua yang dia lakukan sebelumnya adalah untuk pertempuran ini. Inilah sebabnya dia menyerahkan tubuh Yu Fei dan mengungkapkan jiwa asalnya. Semua ini untuk memikat tetua kepala. Wang Lin percaya bahwa meskipun kepala tetua biasanya tidak akan memperhatikan apapun, karena Wang Lin yang ditampilkan memiliki jiwa asal, kepala tetua akan dapat mengambil petunjuk. Dia menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk bertarung dengan orang terkuat di klan Guntur sebar, kepala tetua. Setelah dia berbicara, Wang Lin mundur dan berubah menjadi sambaran petir, menyerbu ke dalam danau Guntur. Guntur yang mungkin dihasilkan oleh jiwanya menjadikannya jadi tidak ada yang berani menghentikannya. Mata pria Parubaya Jangkung itu berbinar dan dia hendak mengejarnya. Tapi 9 aura keluar dari kuil dan samar-samar mengunci Wang Lin. Ke-9 aura ini semuanya adalah para penggarap penyakit hawar surga. "Bertarunglah denganku." "Bagus." Gemuruh seperti guntur menggelegar. Petir abadi menderu dan wajah besar itu menyusut menjadi sambaran petir yang terang, lalu seseorang keluar. Orang ini tampak berusia sekitar 40 tahun dan matanya tidak menunjukkan emosi. Bibirnya tipis, jadi dia orang yang kejam. Pada saat ini, dia keluar dari petir abadi dan meninggalkan tanah suci. "Salam, kepala tetua." Pria Parubaya Jangkung itu segera membungkuk. Mata para penggarap klan Guntur sebar dipenuhi dengan semangat ketika kepala tetua muncul. Kepala tetua adalah pemimpin klan Guntur pencar dan merupakan puncak klan Guntur pencar. Semua orang mengagumi kepala tetua, dan bagi mereka kepala tetua adalah surga. Bahkan 9 aura yang mengunci Wang Lin muncul, menampakkan diri mereka sebagai 9 orang dari berbagai usia. Mereka semua membungkuk. Anak ini punya banyak rahasia dan sangat berguna di sekitarnya. Selain itu, orang ini datang ke sini dengan tingkat kerusakannya, saya khawatir dia tidak sendirian. Kalian semua, jaga tempat ini. Saya ingin melihat kemampuannya, kata kepala tetua dengan acuh tak acuh, lalu dia perlahan berjalan ke depan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak cepat, tapi hanya dengan beberapa langkah, jarak yang tak terukur seolah-olah dunia telah menyusut di hadapannya. Wang Lin bergerak maju seperti sambaran petir, tetapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik. Kepala tetua hanya mengambil 2 langkah untuk meninggalkan orang-orang dari klan Guntur sebar jauh di belakang dan muncul 1000 kaki di belakang Wang Lin. Tempat ini sudah sangat jauh dari tanah suci klan Guntur sebar, dan hanya ada guntur tak berujung yang mengelilingi mereka. Hanya mereka berdua yang ada di sini. Guntur retribusi, guntur spiritual, dan guntur abadi yang mirip dengan yang ada di tanah suci klan saya. Lumayan, apakah Anda memiliki sesuatu pada diri Anda yang dapat menarik perhatian lelaki tua ini? Itulah alasan Anda begitu yakin saya akan muncul. Kepala tetua itu tenang.
Dia sudah hidup terlalu lama, jadi dia sangat licik. Semua niat Wang Lin terlihat jelas di matanya. Kamu bukan tandingan orang tua ini, jadi biarkan pembantumu keluar. Bahkan saat ini, kepala tetua tidak menunjukkan emosi apapun, dan dari awal hingga akhir dia setenang udara sambil memancarkan aura yang menakutkan. Setelah dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambai dengan santai. Dalam sekejap, ruang angkasa bergetar dan pusaran raksasa tiba-tiba muncul. Raungan yang menggemparkan keluar dari dalam pusaran air. Naga petir keluar dari pusaran seperti orang gila. 1, 2, 3, dalam sekejap mata, 999 naga petir muncul. Ketika mereka muncul, guntur tak berujung mengelilingi mereka, dan mereka semua mengaum saat menyerang Wang Lin. Murid Wang Lin menyusut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi seseorang di Heaven's Blade kelima. Meskipun ini bukan langkah ketiga, itu adalah langkah terkuat di bawah langkah ketiga. Sisi lain mampu menciptakan 999 naga petir hanya dengan tangan lambaian. Mantra ini sangat menggemparkan dan sudah melampaui apa yang bisa dianggap sebagai mantra. Naga petir tidak membiarkan Wang Lin berpikir terlalu banyak dan menyerangnya. Wang Lin mundur sementara tangannya membentuk segel. Guntur melintas di sekitar jiwa asalnya, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Saat lingkaran cahaya ini muncul, Wang Lin mengulurkan tangannya dan dengan dingin berkata, "Guntur dunia, dengarkan perintah saya. Balikkan langit dan bumi, runtuhkan untukku." Dia mendorong tangannya ke depan, dan lingkaran cahaya di sekitar jiwanya segera menyebar ke dia sebagai pusatnya. Ketika naga petir bertemu dengan lingkaran cahaya, tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi kesusahan dan perjuangan. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan beberapa kali. Kebingungan di setiap naga petir yang ditunjuknya runtuh, lalu mereka berbalik untuk menyerang kepala tetua. Perubahan mendadak ini menyebabkan kekacauan terjadi dalam mantra kepala tetua. Mata kepala tetua berbinar dan dia mencibir. Menarik, sungguh menarik. Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Dia perlahan berkata, "Sebagai kepala tetua klan Guntur Pencar, budak dari Guntur Suci, perintahkan guntur dunia dengan keinginanku yang tak ada habisnya untuk menghancurkan dunia." Setelah dia berbicara, hampir 1000 naga guntur di sekitar Wang Lin mengeluarkan guntur tak berujung dan meraung seolah-olah mereka gila, lalu mereka menyerang Wang Lin. Bahkan naga petir yang dikendalikan oleh Wang Lin mulai meronta. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk melepaskan diri dari kendali Wang Lin dan sekali lagi jatuh di bawah kendali kepala tetua. Gemuruh, 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 gemuruh. Naga guntur itu membombardir Wang Lin, jiwa menyebabkan terjadinya hampir runtuh. Dia terus mundur, dan jiwanya berubah transparan. Setiap naga petir berisi kehendak tetua. Hal ini tidak hanya menghancurkan jiwa asalnya, tetapi keinginan memasuki jiwa asalnya seolah-olah mencoba mengendalikannya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengalami hal seperti ini, dan pikirannya bergetar. Saat dia dibombardir, dia mundur lebih cepat. Semua ini terjadi dalam sekejap, jauh melampaui imajinasi. Namun, ketika Wang Lin mundur 10.000 kaki, ekspresinya berubah. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan seteguk energi esensi dan melangkah maju. Kemudian jiwa asal-usulnya menyusut dengan cepat. Saat dia dengan cepat mengubah arah, riak muncul di tempatnya. Sebuah tangan kuno terulur dan tanpa ampun menghantamnya. Meskipun Wang Lin telah menghindari bahaya yang tiba-tiba, dia terkena gelombang kejut dari telapak tangan. Jiwa asalnya bergetar hebat dan wajahnya menjadi pucat. Tidak lambat untuk menghindar, tapi berapa kali kamu bisa menghindar? Kepala tetua berjalan keluar dari riak. Ada sedikit pertemuan di tenangnya terhadap Wang Lin. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan mengambil petir abadi klanku dan menghancurkan klan Guntur Pencarku. Jika ini semua adalah kekuatanmu, kamu tidak bisa melakukannya. Wang Lin tidak mengucapkan kata pun saat dia mundur dan berubah dari bentuk manusia menjadi naga guntur kuno. Dia menduduki menuju danau guntur di daratan. Kepala tetua mencibir dan dia menunjuk ke tangan. Ratusan naga guntur yang tersisa semuanya menyerang Wang Lin. Ini adalah pemandangan yang bisa mengejutkan siapapun yang melihatnya. Jiwa asal naga guntur kuno di depan dengan ratusan naga guntur mengejar. Ada juga seorang pria parubaya dengan tangan di belakang punggung perlahan berjalan ke depan. Kamu ingin melarikan diri ke danau guntur yang tak berujung dan menggunakannya untuk melawan orang tua ini.
Tapi semua guntur di sini berisi keinginanku, jadi bagaimana kamu bisa meminjamnya? Suara kepala tetua sangat jelas di antara gemuruh guntur yang tak ada habisnya. Wang Lin tidak berbicara sama sekali dan bergerak seperti orang gila, langsung mendekati danau guntur yang bergemuruh. Danau guntur yang tak berujung itu mengerikan, dan ketika Wang Lin mendekat, aumannya menjadi lebih intens. Pada saat yang sama, jauh di dalam danau guntur yang tak berujung, terdapat bola guntur selebar 10.000 kaki. Tubuh asli Wang Lin membuka matanya dan menampilkannya dingin. Bajingan tua, kamu akhirnya datang. Saat matanya terbuka, danau guntur di sekitar 16 planet klan guntur sebar mulai mendidih. Seolah-olah raja mereka telah bangun dan menunjukkan guntur yang tak ada habisnya. Saat tubuh asli Wang Lin terbangun, ratusan naga petir yang mengejar jiwa aslinya bergetar hebat, dan beberapa meledak. Meskipun naga guntur yang tersisa tidak runtuh, tekanan yang datang dari danau guntur membuat mereka tidak berani bergerak maju. Ekspresi kepala tetua yang tenang pun berubah. He berhenti sejenak dan wajahnya menunjukkan sedikit keseriusan. Pada saat ini, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin menggali ke danau guntur. Dia tiba-tiba berbalik menghadap kepala tetua dan dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia. Aku, Wang Lin, datang untuk mengumpulkan petir abadi dan menghancurkan klan guntur pencarmu. Wang Lin perlahan kembali ke apa yang dia katakan sebelumnya, dan jiwanya kembali ke danau guntur. Mata kepala tetua berbinar dan dia mencibir saat dia pindah ke danau guntur. Danau guntur awalnya bergolak dan bergemuruh, tetapi saat kepala tetua masuk, danau itu menjadi sunyi, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menekannya. Perasaan ilahi kepala tetua menyebar di dalam danau guntur, dan guntur dalam perasaan ilahi menjadi tenang. Ia mengelilinginya seolah-olah sedang mengikuti berputar. Apakah ini penolongmu? Orang tua ini ingin melihat bagaimana penolong ini akan menghancurkan klan guntur pencarku. Suara perkasa kepala tetua menyebar ke segala arah. Namun, saat dia berbicara, suara dingin perlahan datang dari kejauhan. Maumu. 3 kata sederhana ini memicu terjadinya hal yang mengerikan. Raungan ini 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan membuat seluruh danau guntur bergolak. Pada saat yang sama, danau guntur di depan kepala tetua bergolak, dan suara gemuruh yang terdengar seperti tinju yang berpapasan dengan cepat menyerang kepala tetua. Gemuruh dahsyat itu membawa rasa kengerian, momentum untuk membelah langit menjadi 2, dan kekuatan untuk menembus dunia, memicu badai di danau guntur. Mata kepala tetua bertanya-tanya dan melihat ke pemandangan. Di dekatnya, guntur bergemuruh dan menari seperti ular perak, dan gemuruh yang sepertinya datang dari zaman kuno semakin dekat. Saat ini, jika Anda melihat dari atas, Anda akan melihat pemandangan yang menggemparkan. Dalam adegan ini, jauh dari kepala tetua di danau guntur, seorang pria muda berambut putih sedang bergerak dalam garis lurus menuju kepala tetua. Saat dia bergerak maju, tangannya terus-menerus melayangkan pukulan. Setiap pukulan yang dia lemparkan akan menyebabkan guntur di danau guntur berkumpul seperti orang gila. Guntur ini secara bertahap membentuk tinju ilusi di hadapan pemuda itu. Pada awalnya, tinju itu hanya selebar 100 kaki, tetapi saat Wang Lin terus bergerak maju dan memukul, tinju itu menyerap lebih banyak guntur. Jumlahnya bertambah menjadi 1.000, 10.000, bahkan 100.000 kaki. Tinju setinggi 100.000 kaki ini seluruhnya terbuat dari guntur. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, dan siapapun yang melihatnya akan ketakutan. Gemuruh tiba-tiba mendekat dan suara menyebar ke segala arah. Bahkan anggota Scatter Thunder Clan di 16 planet bisa mendengar getaran yang terdengar seperti dunia sedang runtuh. Ekspresi kepala tetua berubah dan menjadi sangat serius. Meskipun dia tahu bahwa orang lain pasti percaya diri untuk memikatnya ke sini, dia adalah orang terkuat di langkah ketiga, dan dia berada di dalam klan guntur pencar, jadi dia tidak berpikir serius. Pada saat ini, ketika dia melihat tinju raksasa yang terbuat dari guntur, pikirannya bergetar. Ini bukan hanya kekuatan guntur, ada mantra lain di dalamnya. Gemuruh guntur sangat menggemparkan, dan Wang Lin berjalan di belakangnya. Dia terus memukul, dan tinju petir itu tumbuh sekali lagi menjadi 200.000 kaki. Akibatnya, ia menggantikan surga itu sendiri saat melesat ke arah kepala tetua klan guntur sebar. Bajingan tua, apakah kamu berani melawanku?
Wang Lin mendekat dan melemparkan pukulan terakhirnya. Dengan pukulan ini, dia mengaktifkan semua kekuatan dewa kuno di tubuhnya. Bintang-bintang di antara dahinya berputar seperti orang gila dan sejumlah besar kekuatan dewa kuno mengalir keluar. Menambahkan budidaya Wang Lin dan mengendalikan gunturnya, dia mampu membentuk pukulan yang menghancurkan surga. Tinju petir setinggi 200.000 kaki turun dengan suara gemuruh yang menggelegar. Itu seperti pukulan raksasa dari dunia lain, menimpa kepala Theta dengan aura destruktif. Kepala tetua mundur beberapa langkah dan posisi tangannya untuk mencapai sasarannya. Pakaian di tubuhnya bergerak tanpa angin dan rambut berserakan. Lalu matanya bersinar terang dan dia meraung. Pukulan petir yang sangat kuat. Orang tua ini akan bertarung denganmu. Saat mendarat di sasarannya, itu bersinar terang, dan sebuah harta karun terbang keluar. Harta karun ini adalah cermin kuno. Berwarna hijau dengan tanda guntur di bagian belakang. Tanda ini bertahan sama dengan petir abadi klan Guntur Sebar. Cermin pembantaian Guntur, hancurkan segalanya untukku. Kepala tetua meraung sambil melempar cermin. Gemuruh menggelegar datang dari cermin, dan itu bertambah berkali-kali lipat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi cermin setinggi 100.000 kaki di hadapan kepala tetua. Ketika tinju guntur Wang Lin tiba, tinju guntur dari sisi yang sama muncul di dalam cermin. Cermin pembantaian guntur ini adalah salah satu harta utama klan Guntur Sebar. Mantra apapun di bawah langkah ketiga akan segera berlisensi, dan kekuatannya tidak akan lebih lemah dari mantra aslinya. Itu melawan bisa mantra apapun. Harta karun ini sudah menantang surga, dan dibandingkan dengan harta karun Nirvana Void peringkat 9 milik Yang Mulia Xuanbao, cermin ini adalah harta karun Nirvana Void peringkat 2. Itu jauh melampaui harta karun Void dan sangat dekat dengan harta karun Nirwana. Tinju guntur raksasa terentang dari cermin pembantaian guntur. Pada saat ini, seolah-olah ada raksasa yang bersembunyi di dalam cermin dan melayangkan pukulan dari dalam. Tinju ini bertahan sama dengan tinju yang dibuat Wang Lin. Bahkan ukuran, guntur, dan lintasannya sama tetap ada. Dalam sekejap, kedua tinju raksasa ini dipanggil di luar cermin pembantaian guntur. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gemuruh yang menggelegar sangat menggemparkan, dan gelombang kejut yang kuat menyebar dengan gila-gilaan. Namun, tinju guntur tidak menghilang. Mereka terus bertarung seolah-olah dua raksasa sedang bertarung. Gemuruh kedua pukulan itu menggemuruh terus-menerus. Ekspresi Wang Lin sangat ganas ketika dia bergerak ke belakang tinju petir dan terus melayangkan pukulan. Pukulannya membuat tinju guntur bergemuruh lebih keras, tetapi salinan tinju guntur juga semakin intensif. Suara tinju yang menyebar ke seluruh klan Guntur Sebar, suaranya bahkan menggema di luar klan Guntur Sebar. Istirahatlah untukku, merusak, merusak, Wang Lin meraung. Dia melangkah maju sekali lagi dan kekuatan dewa kuno di dalam dirinya mengembun seperti orang gila. Bintang dewa kunonya sudah berputar begitu cepat, mereka tidak mungkin terlihat jelas saat dia terus melayangkan pukulan. Cermin pembantaian guntur bisa meniru semua mantra, tapi tidak bisa meniru kekuatan para dewa kuno. Dewa-dewa kuno adalah makhluk dari zaman kuno, bagaimana mungkin harta karun bisa meniru mereka? Beraninya harta karun meniru mereka. Saat Wang Lin bergerak maju, tinju yang direplikasi mulai mundur. Wang Lin memilih. Dia akan mendorong tinju ini kembali ke cermin dan menyebabkannya roboh. Adegan ini mengejutkan pikiran tetua kepala. Tangannya membentuk segel dan hendak menggunakan mantra ketika Wang Lin meraung. Kedua tangan tergenggam dan tanpa ampun dihantam. Gemuruh menggelegar dan tinju yang ditiru itu roboh. Tinju petir Wang Lin mendorong tinju tiruan itu kembali ke cermin. Pada saat ini, Wang Lin membuka mulutnya dan kilatan merah muncul. Pedang darah muncul dan mengelilingi dunia dalam cahaya darah. Ia segera menyerang dan mendarat di Thunder Slaughter Mirror. Terdengar suara yang tajam dan kemudian muncul sejumlah retakan besar di sekitar tempat pedang darah itu menusuk. Kepala tetua dipenuhi dengan rasa tidak percaya saat cermin itu hancur berkeping-keping. Lampu darah menyala dan kembali ke sisi Wang Lin. Wang Lin mendorong sisa tinju guntur melalui cermin yang pecah dan tiba di hadapan kepala tetua. Tiba-tiba turun. Kepala klan tetua guntur pencar mengeluarkan raungan marah dan mengeluarkan seteguk energi yang dihentikan dengan pukulan itu, menimbulkan getaran yang menggelegar. Saat suara memekakkan telinga menggema, Wang Lin gemetar dan didorong mundur beberapa langkah, dan tinju
Petirnya runtuh. Namun, kepala tetua juga didorong ke belakang, dan pakaiannya compang camping. Matanya bersinar terang dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Kamu memenuhi syarat untuk melawan orang tua ini, tapi di hadapanku kamu pasti akan mati. Sudah lama sekali saya tidak menggunakan kekuatan melebihi penyakit Hawar Surga keempat. Aku tidak memerlukan kekuatan penyakit Hawar Surga kelima untuk membunuhmu. Hari ini, saya akan membiarkan Anda secara pribadi merasakan kekuatan penyakit Hawar Surga keempat. Kepala tetua mengangkat tangan dan merobek tanda ini. Seolah-olah dia telah merobek segelnya, dan detak yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Budidaya ini sangat kuat dan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Bahkan Guntur pun tidak berani mendekatinya. Bersambung.